fasilitasi supaya terjadi pertemuan ini dan juga mencarikan narasumbernya. Nah, sebelum dilanjutkan, Romo sedikit ingin mereview kembali tentang apa itu PSE, ya, terutama di zaman sekarang ini dengan situasi pandemi ini, semua banyak sekali perubahan, terutama juga berkenaan dengan kehidupan kita, terutama di bidang ekonomi. Banyak sekali dampak yang terjadi, ya, terutama dalam keluarga, yang paling penting lagi tentang ketahanan pangan, ketahanan pendidikan, tapi juga ketahanan fisik dan psikologis dalam keluarga, terlebih lagi ketahanan ekonomi. Ini yang paling penting juga untuk menopang semuanya. Nah, kita tahu bahwa situasi tidak begitu mudah zaman sekarang, orang banyak kehilangan pekerjaan, orang banyak kehilangan dikurangi penghasilannya, sementara kebutuhan juga tidak bisa ditunda, mungkin malah bertambah terutama untuk menangani tentang kesehatan. Nah, tentu sekarang kita kembali ke ini, mereview kembali apa sih PSE itu. PSE adalah pengembangan sosial ekonomi, sebuah karya pastoral gereja yang mengemban tugas merencanakan, melaksanakan, dan juga mengkoordinasi kegiatan pengembangan sosial umat atau masyarakat, lebih-lebih yang termasuk dalam golongan kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, yang sering kita singkat dengan KLMTD, sebagai perwujudan iman dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah. Dan karya pengembangan sosial ekonomi ini merupakan karya gereja yang tak terpisahkan dengan karya-karya gereja yang lain. Karya pengembangan sosial ekonomi termasuk dalam bidang pelayanan diakonia dan tergabung dalam pelayanan kemasyarakatan. Kerasulan atau pelayanan sosial ekonomi merupakan penegasan jati diri gereja yang memihak pada kaum lemah dan miskin sebagaimana dalam diri Yesus. Kalau kita melihat dokumen gereja yang mengacu pada itu adalah ini, yaitu dokumen Gaudium et Spes, terutama artikel yang pertama itu dikatakan begini, mengenai hubungan erat antara gereja dan segenap keluarga bangsa-bangsa, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada suatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam persiaran mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Jadi itu menjadi tugas kita, menjadi core atau hati kita ya dalam pelayanan di PSE ini. Dan karya kerasulan pelayanan sosial ekonomi ini juga agar terarah dan lebih efektif, maka memang dibutuhkan semacam satu organisasi kecil, yaitu namanya seksi ini, supaya nanti menjadi turunan dari komisi PSE di KAJ, bahkan juga nanti sampai di lingkungan yang menjadi seksi sosial lingkungan, ya. Ini ada suatu lingkaran yang harus berjalan, kalau tidak nanti menjadi ketimpangan. Nah, selain itu, karya pengembangan sosial ekonomi ini sering juga disebut sebagai karya kasih gereja yang bertanggung jawab untuk menghadirkan kasih Allah atau menegakkan kerajaan Allah. Maka karya kasih gereja tidak hanya merupakan kegiatan sosial lahiriah yang dilakukan karena rasa kasihan, ini kasih dengan kasihan beda ya, harus kita sadari itu ya, beda. Pada orang lain, melainkan merupakan perwujudan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia. Karya kasih yang dilakukan gereja menyangkut aspek iman atau spiritual dan kebutuhan manusiawinya. Maka setiap usaha untuk membantu sesama manusia
selalu berpegang pada nilai-nilai iman, sehingga dampak dari karya kasih ini selain berdampak sosial juga berdampak semakin meneguhkan iman bersama-sama. Nah, kalau berhubungan dengan iman, memang lalu pelayanan ini tidak hanya terbatas pada gereja, tetapi juga sesama manusia di sana yang juga beriman. Ya. Nah, akhirnya karya kerasulan pengembangan sosial ekonomi hendak menanggapi kebutuhan sosial ekonomi umat dan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan langsung dan usaha-usaha menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan iman Kristiani, dan prioritas pelayanannya adalah kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Maka perjumpaan kita pada hari ini dibimbing oleh Mas Barlian, Mbak Katarina, dan juga Pak Jahud ya, itu sangat relevan karena kita tahu bahwa sekarang ini kita berusaha untuk membantu teman-teman, saudara-saudara kita yang mungkin punya harapan, keinginan untuk membangun kembali ekonominya dengan cara lain yang tadinya konvensional, ya sekarang harus belajar go public dengan media internet yang luar biasa ini. Dan ini kita ada ahlinya, Mas Barlian, ya, Mbak Katarina saya belum pernah dengar, kalau Mas Barlian sudah dengan Pak Jahud nanti. Pak Jubun. Jadi terima kasih ya. Pak Jubun. Pak Jubun, ya sorry. Pak Jubun, maaf ya Pak. Sekali lagi terima kasih Romo boleh mengawali perjumpaan kita ini. Semoga apa yang Romo katakan sebagai pengantar ini bisa memberi peneguhan pada kita, mendasari apa yang kita lakukan ini sebenarnya sangat berguna, walaupun mungkin tidak begitu saja langsung bisa diterapkan karena masih panjang juga langkah-langkahnya. Bahkan kita juga sebenarnya perlu menyediakan diri, menyiapkan sarana prasarana, jaringan yang cukup luas dan pasti agar teman-teman kita ini, ya walaupun yang ikut pada hari ini tidak terlalu banyak ya, hanya 39 termasuk kita-kita yang akan memberi, sayang sebenarnya kalau bisa sampai 200, nah ini sangat luar biasa. Tapi walaupun sedikit, ya seperti Tuhan katakan, ya justru yang sedikit ini harus bermutu. Nah ini yang paling penting. Sekali lagi terima kasih Pak Eksa, Bu Nani sebagai penyelenggara, juga teman-teman yang lain. Dan selamat membuka seminar ini, menjalankan seminar ini. Semoga semuanya berguna. Saya kira tidak berkepanjangan, silahkan Ibu Nani. Ya. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Monggo. Terima kasih Pak Heksa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki acara pertama, yaitu presentasi dari Coach Barlian. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu bahwa Coach Barlian itu siapa. Ya mungkin semuanya ada yang sudah pernah bersama Coach Barlian. Baiklah, telah hadir di sini seorang pembicara, yaitu Bapak Barlian Tatawinarta, yang akrab dipanggil dengan Coach Barlian. Beliau adalah seorang yang passionate dan energik, yang penuh semangat dan sangat energik ya, yang juga telah berguru pada bisnis coach terbaik di Asia sampai coach terbaik di dunia. Beliau juga sudah menulis beberapa buku, antara lain dengan judul 469 Cara Meningkatkan Profit, yang diterbitkan oleh PPM Management, dan buku dengan judul 500 Cara Meningkatkan Produktivitas Tim, yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia Group, serta buku-buku lainnya yaitu Decision Making, Blueprint and Solusi, Utang Lunas Berapapun Utang Anda. Dan masih banyak lagi buku-buku lainnya ya. Coach Barlian juga mendapatkan banyak penghargaan dari sekolah, kampus, keraton Kanoman, dan Muri dunia. Selain itu juga sudah banyak membantu klien-klien di seluruh Indonesia, seperti UKM sampai multinasional company dari swasta dan pemerintah. Berikut beberapa klien yang pernah ditanganinya seperti XX1 Cinema, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Indonesia, MPR RI, Danone, dan lain-lain. Maka tanpa berlama-lama mari kita sambut
Coach Barlian Tata Winarta. Waktu dan tempat kami persilahkan, Coach. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih seluruh pengurus PSE. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Baik, kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai, saya mau ada tebak-tebakan dulu nih. Boleh tebak-tebakan ya? Boleh ya? Oke, silakan bisa ngisi di kolom chat atau langsung raise hand, langsung jawab aja boleh ya. Nah, silakan Anda tebak berapa banyak angka 9 ya, angka 9 dari 0 sampai 100. Silakan ditebak. 9 lah. 10. Silakan dijawab berapa? Hitung dulu yang benar. 3, 2, 1. Ya, silakan berapa? 10. Ada 10. Kurang tepat, Pak. Yang lain. 9. Berapa? 9. 9. Belum tepat, Pak. 11. 11 juga belum. Beratnya malah. Apa, Kom? Oh, tuh dia tuh. 19, Pak. 19 belum tepat, Valen. Dikit lagi. Ada 1, Pak. Ada 1, belum, Pak. Kalau 1 urutan ke-9 ya betul. Cuman nih berapa banyak sebenarnya angka 9 yang bisa terjadi, yang bisa ada dalam 0 sampai 100. Kalau angka 9 bisa terjadi berarti ada tak terhingga. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong. Buat Pak siapa nih? Pak Heksa ya? Iya, betul. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ya, kenapa bisa begitu? Ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita hitung dulu bareng-bareng ya. Berarti 0,9 ya. Betul ya? Kemudian ada 0,99, sepakat ya? 0,999, 0,999999 dan seterusnya. Jadi untuk sampai 1 aja itu tidak terhingga, apalagi sampai 100. Nah, jadi sebenarnya cara itu untuk membangun usaha di masa pandemi itu sebenarnya tidak terhingga. Cuman karena waktu dan tempat semua pasti terbatas. Ya, apalagi saya cuma dapat waktu nih berapa lama ya? 10. Kita sampai jam 11 malam atau jam 11 siang, Pak? Lanjut aja, Coach, sampai selesai presentasinya. Sampai bosan. Oh iya. Jadi agak molor tadi. Baik. Tadi agak molor ya. Jadi saya orangnya patuh dengan waktu. Ya nggak apa-apa, nanti saya usahakan ini mungkin ya, sebaik mungkin saya selesaikan ya, sesuai dengan waktunya. Jadi karena waktu dan tempat itu terbatas. Jadi ini nanti adalah bukan setelah selesai ini bukan selesai. Justru awal permulaan Anda membangun bisnis Anda masing-masing. Anda membangun usaha Anda masing-masing. Mungkin ada yang baru mau transisi, baru mau usaha, ataupun yang sudah mulai usaha, ya, ataupun bahkan yang usahanya sudah besar. Anda bisa pakai semua ilmunya. Ya, saya akan mulai langsung. Bentar ya. Oke, ini kita bicara Superman Company ya. Superman Company itu siapa? Ya, jadi semua yang melakukannya sendiri. Kalau Anda lihat Superman, semua dia lakukan sendiri. Jadi kalau ditanya, ini siapa yang masak misalnya? Oh, yang masak saya katanya. Ya, yang belanja ke pasar siapa? Saya juga, ya. Terus yang melayani customer siapa? Saya juga, ya. Kemudian siapa yang buat nota, pembukuan dan seterusnya? Saya juga. Semuanya saya. Nah, jadi masalahnya dengan Superman Company begini, Bapak Ibu, teman-teman. Masalah di sini. Ketika Anda ada apa-apa, maka usaha Anda juga akan jatuh bersama-sama dengan usahanya. Nah, jadi Superman Company biasanya umumnya seperti ini kalau orang-orang baru usaha. Ya. Nah, di sini ada karang. Kalau kita di masa pandemi ini, ya, di masa pandemi ini mirip-mirip karena ada gelombang pasang dan gelombang surut, ya. Kalau yang pasang nggak ada masalah, ya. Kira-kira ada nggak bisnis yang pasang? Ada. Contohnya masker, betul ya. Ventilator, itu semua naik kok.
kesehatan, alat-alat kesehatan, ya, kemudian vitamin dan seterusnya, itu semua naik, justru malah pasang. Ya, tapi yang kita bicarakan di sini, bagaimana nih caranya ketika udah surut. Nah, ya jadi banyak sekali yang kita hadapi karena ada karang. Ya, karang ini bicara soal tantangan, hambatan dan masalah. Ya, khususnya di masa pandemi ini. Nah, yang paling sering dan yang paling banyak adalah kurang pelanggan, Bapak Ibu, teman-teman. Pelanggannya surut, habis, bahkan bukan surut tapi malah habis. Ya kalau kurang pelanggan ya berarti singkat kata ya berarti tidak ada pemasukan, betul ya? Kalau tidak ada pemasukan, usaha sebesar apapun pasti dia kolaps, pasti dia akan bangkrut. Nah, kemudian ada karang-karang yang lain seperti dead stock, ya. Ada banyak sekali orang-orang yang usaha online, mereka stoknya banyak, ya. Akhirnya mereka nggak bisa muter. Pengertian nggak bisa muter adalah uang bisa dijadiin barang, bisa dibelikan barang, tapi barang tidak bisa dijadikan uang. Akhirnya jadi dead stock, ya, nggak bisa jual. Nah, ini banyak terjadi yang jual-jual aksesoris atau jual-jual baju, jual-jual fashion itu banyak sekali dead stock. Ya, HPP-nya naik, karyawannya nggak jujur, sakit keras. Tapi yang paling fatal adalah cash flow-nya negatif, Bapak Ibu. Cash flow-nya negatif. Artinya apa? Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Itu cash flow negatif. Ya, bahaya nih. Usaha sebesar apapun sekali lagi itu kolaps. Ya, oke ya. Saya lanjut. Kalau mau ada pertanyaan boleh dicatat aja tadi di kolom chat. Nanti teman-teman akan dapat waktu kesempatan buat bertanya. Ini semisal ada 5 orang, ya ada 5 orang teman baik, ya 5 orang teman baik, dia pernah berkunjung satu desa, dia pernah berkunjung satu tempat. Wah tempatnya bagus sekali, tempatnya luar biasa bagus. Di situ ada istilahnya di pinggir gunung tapi menghadap ke pantai. Wah dia senang sekali, mereka senang sekali berkunjung ke sini. Hanya saja sudah lama mereka tidak berkunjung ke sana. Udah bertahun-tahun mereka nggak berkunjung ke sana. Tempatnya bagus sekali. Agak jauh dari tempat mereka tinggal, desa tempat mereka tinggal. Mereka berlima. Namanya biar mudah, namanya A, B, C, D, dan E. Ya, A, B, C, D, E. A itu, jadi mereka ngajak bareng-bareng untuk berkunjung ke lokasinya. Masalahnya itu mereka berkunjung bisa pergi pagi, pulang, nyampainya itu sore, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi tempatnya ini agak jauh, ya, jauh. Nah, jadi butuh waktu dan tenaga yang cukup besar. Nah, sampai di perjalanan mereka itu bingung, Bapak Ibu. Ya, berlima ini bingung. Waktu mereka datang, waktu setelah mereka sampai di tengah jalan, mereka bingung. Ini jalannya putus. Putus itu maksudnya sudah tidak terlihat lagi jalannya, ya. Jadi Bapak Ibu yang biasa lihat jalannya biasanya mulus-mulus, lancar, ternyata ini nggak bisa lihat jalan. Nggak bisa lihat arahnya mau kemana nih di masa pandemi ini. Nah, ngelihatnya begini, ya udah deh, karena jalannya kita biasa lurus, kita lurus aja. Ya, karena biasanya dia pikir dia hafal begitu ya si A. Ya, itu A tadi. Kemudian B itu dia kayaknya waktu dia lihat kiri kanan kayaknya jalan paling mudah ya yang kita bisa tempuh. Karena kan jalannya tertutup oleh semak belukar dan tertutup oleh pohon-pohon yang tinggi. Ya, karena sudah bertahun-tahun mereka tidak datang ke lokasinya. Kayaknya jalan lewat kiri ini paling mudah, dia bilang. Ya udah kita kiri aja deh. Jadi A dan B berpisah. Oke. Kemudian C. C ini perasaan saya nggak enak deh, bukan lurus ataupun ke kiri. Ya. Perasaan saya bicaranya ke kanan. Ya. Oke. Nah, jadi dia pilih kanan. Ya, dia pilih kanan. Jadi dia pilih yang menurut perasaannya kayaknya paling benar, ya. Jadi orang ini ada yang bertindak tadi ya yang biasanya, kemudian ada yang bertindak yang mudah, cari yang mudah, dan ada yang berdasarkan perasaan. Dia ke kanan, ya. C kemana? Kanan. Kemudian yang D. D ngelihat gelagatnya A, B, dan C, kayaknya jadi ragu nih. Mendingan daripada saya terusin, saya ujung-ujungnya bisa kesasar, ya. Nggak perlu diingat lagi, ini hutan belukar ada apa? Ada binatang-binatang buas ya, ular. Ada apa kalau udah malam? Ada serigala, Bapak Ibu.
ya. Ini udah sore nih, udah mau menjelang malam, gawat nih, kacau nih. Dia balik, ya diambil aman. Jadi ada orang-orang yang ambil aman, Bapak Ibu. Ya ambil aman, mendingan gua pulang deh katanya. Daripada urusannya jadi berabe nih. Pulanglah si D. Ya. Nah, yang E, kayaknya ABCD juga kayaknya nih ngambil keputusannya kurang baik. Ya. Sehingga dia memutuskan untuk naik ke atas, Bapak Ibu. Manjat dengan susah payah naik ke atas. Singkat kata, waktu dia naik ke atas, dia lihat. Ternyata jalan yang tempuh ABCD ini memang bukan. Ternyata harusnya itu 45 derajat ke kiri. Ya, karena kan jalannya sudah putus, Bapak Ibu. Sudah tertutup posisinya. Oh, ternyata ke kiri. Nah, baiknya kita dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu. Ini penting sekali, khususnya di masa pandemi ini. Kita perlu bukan lihat dengan yakin, bukan. Ya, yakin kalau Anda di pinggir jalan, Anda berjalan dengan yakin, dengan gagah, tapi Anda nggak lihat kiri kanan, bisa jadi Anda tertabrak di jalan. Ya. Nah, jadi mesti gimana dong, Coach? Ya lihat dulu kiri kanan jalan. Kalau udah kosong, kita baru jalan, betul ya? Nah, jadi waktu kita mengambil keputusan di pandemi ini, di masa pandemi ini kan masih masa pandemi ya, kita perlu lihat dengan sejelas-jelasnya, lihat dengan clarity. Ya. Lihat dengan clarity. Itu sebabnya kita ada di sini. Bersama-sama, kita akan lihat secara clear, secara terang-terangan, ini bagaimana cara membangun usahanya. Sepakat ya? Oke, saya lanjut. Look at your why. Nah, waktu Anda berjalan menuju ke tempat tujuan Anda, menuju usaha yang Anda inginkan, menuju hasil yang Anda ingin capai. Ya, ingin menuju visi Anda, ingin menuju goal Anda. Nah, Anda mesti lihat namanya look at your why. Why ini adalah sebuah alasan, sebuah cita-cita, sebuah tujuan Anda. Karena kita bisa jadi kita nyerah di tengah jalan. Kayak modelnya D, ya. Dia pikir udah deh kalau susah dikit ganti usaha. Atau susah dikit ya udah deh tutup aja deh, ya. Atau kalau susah dikit saya nyerah aja deh. Ya, nyerah itu memang pilihan paling mudah kok Bapak Ibu. Ya, pilihan paling mudah itu menyerah, ya. Gitu. Nah, jadi Anda perlu lihat why-nya, strong why-nya, kenapa Anda mulai usaha ini? Atau buat yang belum mulai, kenapa Anda mau memulai usaha ini, kenapa? Jangan sampai istilahnya Anda berhenti di tengah jalan. Ya. Nah, Anda mesti lihat tujuan Anda apa. Ya. Anda mesti lihat mengapa Anda mau bangun usaha Anda, bisnis ini. Tujuannya apa sih? Nah, berarti ada caranya dong. Gimana dong caranya, Coach? Apakah Coach pernah mengalami yang sama? Oh ya pernah, justru karena pernah itu sebabnya saya bicara, saya sharing, sifatnya ini sharing ya, jadi bukannya siapa lebih pintar sama sekali enggak, tapi ini sifatnya sharing apa yang udah kita lakukan dan apa yang masih kita lakukan. Oke, saya buku keempat kalau Bapak Ibu lihat tadi, saya ada tulis buku namanya Solusi Utang Lunas Berapapun Utang Anda. Kejadian saya utang itu 2000 sebentar ya, sekitar 2004 ya, dari 2002 ke 2004. Udah beres, puji syukur, alhamdulillah, syukur haleluya ya. Jadi itu udah beres ya. Cuman waktu saya mau angkat, saya terus terang agak dilema. Ya, angkat tuh maksudnya saya tulis. Pertama, nulis buku itu lama Bapak Ibu. Ya, itu butuh waktu bertahun-tahun buat orang yang belum biasa itu ya ada itu kita struggling sekitar setahun ya. Cuman motivasi untuk menulis itu satu kan berarti saya mesti ngangkat aib saya, betul nggak? Kalau dulu saya punya banyak utang. Itu aib loh. Aib diceritain ke banyak orang. Saya pikir-pikir, aduh kayaknya di satu sisi malu, tapi di satu sisi juga saya mau berbagi manfaat. Nah, Soluna itu sekali lagi solusi utang lunas. Saya tulis why-nya saya kenapa nih? Motivasi saya menulis ini apa? Ya, dan ini terbagi dua. Ya, satu ada secara internal, yang kedua secara eksternal. Yang pertama, saya senang sekali bisa bermanfaat dan menolong orang lain. Itu saya tulis. Ya, buku ini buat apa sih maksudnya? Nanti Anda silakan tulis motivasi Anda berusahanya apa secara internal. Internal itu maksudnya dari dalam diri apa sih motivasi Anda berusaha ini. Kemudian saya senang dapat menyelamatkan orang atau pasangan dari stres, cerai, dan bunuh diri. Orang utang itu banyak yang mau bunuh diri, Bapak Ibu. Ya, banyak yang stres. Kenapa? Karena dikejar-kejar debt collector. Ya, kan bayarnya, minjemnya waktu itu janjinya mau bayar balikin ya, tapi ternyata waktu mau balikin ternyata nggak punya uang.
Akhirnya jadi stres, dikejar-kejar. Nah, orang yang punya uang juga stres, ngejar-ngejar juga stres. Ada bahkan yang sampai cerai dan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ya, saya pernah baca satu surat kabar itu sampai bunuh diri gara-gara 2 juta rupiah. Aduh, sebenarnya nggak boleh karena berapapun ya nggak boleh bunuh diri ya. Jadi intensi saya buat monolog orang lain supaya keluar dari lubang hutangnya. Ya, kenapa lubang? Karena banyakkan orang yang udah gaya lubang tutup lubang. Maksudnya udah ngutang, dia mau beresin dengan cara utang lagi. Ya nggak benar Bapak Ibu. Ya. Dan terbebas utangnya. Dan secara eksternal apa nih? Secara eksternal, ya, ekstrinsiknya apa? Ya tentunya dapat hasil penjualan. Walaupun nggak seberapa ya puji Tuhan, kan capeknya sekali sih, ya. Kemudian ada yang minta seminar, coaching, urusan begini nih, urusan urusan utang piutang. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu tulis, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti ya. Bapak Ibu tulis, ya. Apa sih motivasi Bapak Ibu secara internal dan eksternal? Usaha ini mulainya apa? Ya. Kenapa Bapak Ibu mau memulai usaha ini? Ya. Ya. Itu Bapak Ibu mesti tulis. Saya kasih waktu Anda nggak lama ya. Saya kasih waktu Anda 2 menit ya. Boleh ya? Saya kasih waktu Anda. Kalau nggak bukan apa-apa, nanti kalau Anda tunggu nanti, yang adanya Anda bisa lupa atau Anda bisa malas. Nah, kalau ini kan ditungguin. Jadi Anda langsung buat. Silakan Anda tulis kenapa Anda mau berusaha apapun yang Anda jalankan. Silakan. Saya kasih waktu Anda 2 menit. Ya, waktu dimulai. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Anda catat sendiri di buku catatan Anda atau di handphone juga boleh. Mengapa Anda mulai usaha ini? Apa motivasi Anda? Oke ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, saya lanjut ya. Saya anggap Anda sudah selesai. Jika belum, nanti Anda bisa lanjutkan lagi. Saya lanjut. Oke, ini salah seorang guru saya. Dia di India. Orang ini luar biasa sekali. Namanya Sadhguru. Dia sudah banyak dapat penghargaan. Jadi dari negara bahkan sampai dunia. Nah, dia bilang begini. Saya bacakan aja. Incredible things can be done simply if we are committed to making them happen. Ya, jadi kalau betul-betul kita komit terhadap apa yang menjadi janji kita, apa yang menjadi tujuan kita, itu bisa tercapai kok. Ya, yang penting kita komit. Nah, committed itu bukan saat susah terus kita nyerah. Justru pada saat susah kita mesti buktiin bahwa kita ini bisa. Bahwa selalu ada jalan, Bapak Ibu. Ya. Selalu ada jalan. Nah, Bapak Ibu tentunya tahu Musa ya. Ya, Nabi Musa, tahu ya, Nabi Musa. Jadi saya cerita sedikit tentang Nabi Musa. Nabi Musa waktu dia dikejar-kejar, dia kan mau memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, Nabi Musa ini bingung. Ini laut yang mau dilewatin. Bagaimana caranya Tuhan? Ya, kira-kira begitu. Ini gimana Tuhan? Dia bingung, Nabi Musa bingung. Gimana nih caranya? Ya, Tuhan mempergunakan dengan apa yang ada pada Musa. Yaitu apa? Tongkatnya dia. Ya, tongkatnya dia. Jadi Tuhan akan mempergunakan Bapak Ibu dengan apa yang Bapak Ibu punya, dengan apa yang teman-teman punya. Ya. Itu dipakai oleh Tuhan dan hasilnya luar biasa. Disuruh lemparkan itu ke laut. Nah, saya mau cerita sedikit prosesnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi kalau Bapak Ibu nanti cari mukjizat Laut Merah terbelah, dan itu bisa ternyata Bapak Ibu. Jadi caranya itu dengan angin ternyata. Angin barat bertiup sangat kencang. Itu semalaman Bapak Ibu. Dari malam sampai pagi bertiup terus. Ya. Itu menandakan apa Bapak Ibu? Ya. Musa lagi dikejar-kejar. Stres dong dia. Ini gimana caranya? Tapi angin bertiup. Angin bertiup. Maksudnya angin bertiup itu adalah harapan. Ada harapan. There's always hope. Ya, selalu ada harapan. Jalan belum terlihat. Ujung jalan aja belum kelihatan, jalannya aja belum kelihatan. Tapi angin bertiup. Ya, berarti apa? Ada harapan. There's always hope. Kemudian
Boro-boro sampai tujuan. Ya kita belum sama-sama sampai tujuan. Tapi apa? Angin bertiup. Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Ada harapan. There's always hope. Nah, kita di masa pandemi ini, kita dikasih harapan, betul ya? Ya. Jangan pernah putus asa. Asa itu harapan ya, Bapak Ibu. Jangan pernah putus harapan. Ya. Kenapa? Karena itu bisa menguatkan kita bersama, Bapak Ibu, dalam melalui istilahnya melalui gelombang pasang surutnya pandemi ini. Ya. Ngomong-ngomong soal pandemi, ada yang berharap berharap ini berlalu. Ya betul, betul. Ya, cuma di satu sisi kita juga mesti mempersiapkan, ya, mesti mempersiapkan diri kita untuk menghadapi mengembangkan usaha kita selama pandemi ini. Ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini semua punya problem ya, betul ya? Punya problem, tantangan, masalah. Nah, kita semua ini dikasih gift Bapak Ibu. Kita dikasih namanya hadiah, ya. Berupa apa? Bungkusnya itu problem, isinya itu hadiah atau reward. Jika kita bisa membuka solusinya, ya. Jadi solusinya itu bagaimana cara kita membuka problemnya, mendapatkan solusinya. Nah, itu di situ Bapak Ibu, teman-teman dapat rewardnya, dapat hadiahnya. Nah, hari ini kita akan buka bersama-sama. Jadi bersyukur ya kalau kita dapat masalah, berarti Tuhan mempercayakan kita sejumlah problem tertentu. Kan kita tidak akan dikasih problem yang lebih besar, lebih kuat daripada kita punya kekuatan. Betul ya? Ya. Oke. Kita bicara soal solusi sekarang. Ya. Ada namanya 3C Bapak Ibu. 3C. Nah, C pertama namanya connect. Ya. Di masa pandemi ini kita harus connect, terconnect. Ya. Apa artinya? Berhubungan satu dengan yang lain. Lewat apa? Wah, banyak. Ya. Lewat media sosial, lewat pertemanan, lewat ini komunitas dan masih banyak lainnya. Nah, kalau udah connect gimana? Ya, kalau udah terkoneksi gimana? Kalau udah berhubungan gimana? Kalau teman-teman muslim bilangnya silaturahmi, ya. Jadi udah connect, ya. Kemudian kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Collaborate, ya. Misalnya saya berkolaborasi dengan Pak Jubun, ya. Soal tagihan piutang macet misalnya. Saya berkolaborasi dengan Ibu Gina, ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi satu dengan yang lain di sini. Toh, ini kan komunitas baik-baik. Jadi ya isinya kebanyakan orang baik ya, bukan semua tapi kebanyakan saya yakin orang baik. Ya, kita bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga namanya commercialize. Ya, kita bisa sama-sama saling menguntungkan satu dengan yang lain. Jadi kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Orang lain bisa menjadi berkat buat kita. Menjadi berkat maksudnya gini. Kalau bisa beli barang orang lain yang ada di komunitas yang kita butuhkan, ya kita beli aja dari teman-teman kita. Atau misalnya ada yang insurance di sini, ya udah kita beli aja dari dia, nggak usah jauh-jauh. Atau mau sewa transport, misalnya di sini ada yang usaha transport atau usaha apapun juga. Atau saya mau beli kopi, ya saya beli aja dari Bu Nani, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa sama-sama saling menguntungkan, gitu. Bisa sama-sama saling win-win solution, ya. Oke. Ini solusi pertama, ya. Kemudian bicara soal membangun bisnis, itu kita bicara soal proses oriented. Ya. Kenapa proses oriented? Gini, proses oriented, Anda bayangkan begini, tentang buah mangga. Di sini tahu pohon mangga ya. Jadi orang berharap buah mangga, ya. Tetapi orang juga harus mau, istilahnya harus mau bekerja di akarnya, ya. Istilahnya di dunia nyata. Kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Ya bagus. Tapi di satu sisi kita juga mesti kerja nyata. Itu sebabnya namanya ora et labora. Jadi bukan berdoa doang. Ya, tapi kan berdoa sambil berusaha Bapak Ibu. Nah, fokusnya di proses. Saya akan perjelas maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu pelihara pohon mangga, ya pertama nggak mungkin buahnya muncul, nggak mungkin. Ya pasti cuman udah mulai tumbuh akarnya, kita mesti rawat Bapak Ibu, mesti disiram tiap hari. Mesti nanti dikasih pupuk sekali-sekali, ya. Kemudian kalau ada tanaman liar yang di situ kita bisa cabutin. Atau kalau udah mau mulai berbuah, biasa ntar ada ada kumbang, ada kelelawar, itu kita mesti tutup buahnya supaya itu tidak dimakan oleh binatang liar. Nah, jadi kita mesti fokus di prosesnya. Kalau kita fokus di proses, ya istilahnya otomatis buah juga akan ada. Buahnya kita bisa dapat. Tapi kalau kita nggak fokus di proses, repot Bapak Ibu. Nah,
Itu tadi bicara soal mangga. Bagaimana kalau di dalam bisnis nyata? Ya, bicara proses, bicara IPO, ya, singkatannya IPO. Apa itu? Input, proses, dan output. Saya ulang sekali lagi, input, proses, dan output. Kita perhatikan 3 ini aja dulu. Sebenarnya masih lebih banyak lagi, cuman yang sederhananya saya buat sederhana, ini IPO. Input, proses, dan output. Misalnya Bapak Ibu jualan makanan. Let's say masak ikan. Kita tidak mungkin dapat ikan hasil yang enak kalau inputnya ternyata ikannya sudah basi. Nggak bakalan. Mau sejago masak apapun, tidak mungkin bisa enak. Nggak mungkin. Pasti amis baunya. Coba kalau misalnya, walaupun ikannya, walaupun istilahnya bisa masaknya setengah-setengah. Tapi kalau inputnya segar, ikannya segar, cuma dikasih bumbu, let's say misalnya cuma mentega aja dibakar, itu enak loh. Ya. Nah, kita fokusnya di proses. Ya. Ingat ya Bapak Ibu, input dan proses tidak pernah mengkhianati output. Jadi fokuslah di proses. Ya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu di sini teman-teman semua yang udah punya usaha, yang mau punya usaha, fokusnya di proses. Ya. Nah, cara lihat proses sebenarnya sederhana aja. Bapak Ibu bisa lihat di Indomie atau di Supermie, saya bukan promosi, tapi Bapak Ibu bisa lihat di balik prosesnya itu ada urutannya. Jadi walaupun seperti saya nggak bisa masak, tapi saya bisa masak karena udah ada petunjuknya jelas. Ya, sudah ada apa namanya? Tertulis jelas cara mengerjakannya seperti apa. Nah, kalau Bapak bisa Ibu bisa buat seperti itu, ya tidak usah buat bagus-bagus, tapi Bapak Ibu bisa buat flow-nya, alurnya dengan jelas, dengan rinci, ya maka Anda sudah mulai memperhatikan terhadap yang namanya proses. Dan ketika Bapak Ibu bisa diproses, ya maka sangat kecil kemungkinannya untuk istilahnya barangnya itu yang dihasilkan tidak berkualitas. Yaitu sangat kecil kemungkinannya. Ya, kalau di Toyota itu kebetulan saya sebagai seorang Six Sigma coach juga, jadi saya salah seorang yang belajar Six Sigma itu memungkinkan, itu yang dipakai oleh NASA, Boeing, Toyota, itu yang memungkinkan dalam 1 juta prosesnya, Bu, 1 juta kemungkinan, 1 juta mobil yang dibuat, itu paling cacatnya cuma 3 sampai 4. Ya. Nah, sampai sedemikian rupa. Ya. Jadi jangan sampai buatnya 10 masaknya, 1 gagal, berarti 10% tuh. Nah, berarti Anda mesti reduce itu. Ya, jadi orientasilah di proses. Ya. Nah, proses ini berjalan lurus dengan improvement. Jadi kalau Bapak Ibu prosesnya tambah baik, maka hasilnya juga akan improve. Ya, tidak ada ujungnya, selalu bisa lebih baik. Ya, selalu bisa lebih baik. Ya, Anda mesti cantumkan itu. Ya, kita akan masuk ke marketing. Ya. Marketing bicara generate leads, ya meningkatkan jumlah calon konsumen. Tadi bicara soal pasang surut di perahu. Itu berarti banyak sekali calon-calon konsumen yang rontok atau banyak sekali konsumen yang sudah tidak jadi konsumen. Banyak sekali yang rontok. Ya. Kenapa? Karena mereka pindah ke kompetitor. Karena mereka pindah lewat channel digital. Sedangkan misalnya masih menggunakan cara manual. Nah, di marketing ini fokusnya adalah meningkatkan jumlah calon konsumen. Ya. Oke, saya akan masuk perlahan. Ya, the ideas that spreads wins. Ini dari salah satu orang pakar pemasaran, ya. Ide yang menang adalah ide yang nyebar, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk yang enak, ya nggak apa-apa pasarin. Ya, tapi sesuai dengan target marketnya. Ya. Contoh, nanti saya akan kasih contoh. Kita akan kasih contoh. Ini kita masih jalankan ini ya, puji Tuhan, haleluya. Ini hasilnya malah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Wah, ini saya bersyukur banget ya terjadinya pandemi. Jadi istilahnya kita banting setir untuk menghasilkan dari digital marketing. Oke, saya akan sekilas bicara tentang online traffic. Ya, kita bagaimana cara ningkatinnya? Yang pertama, traffic Anda sendiri. Traffic itu ibaratnya kalau Anda punya toko, itu lalu lintas yang lewat di depan toko Anda. Sama seperti itu. Jadi kalau Anda punya website, Anda punya toko, pastikan orang banyak datang berkunjung ke tempat Anda. Kira-kira seperti itu traffic. Ada traffic yang Anda miliki sendiri, ada traffic yang Anda tidak bisa kontrol, dan ada traffic yang Anda bisa kontrol. Saya akan kasih contohnya satu persatu.
traffic Anda sendiri. Ya, contohnya email blast. Anda bisa email. Jadi email itu bukan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Itu terlalu lama. Ya, ini ada aplikasi pendukung email. Ya, aplikasi pendukung email. Contoh seperti kirim.email, Mailchimp dan seterusnya. Jadi banyak fasilitas pendukung email. Jadi Anda cukup buat satu email, kemudian Anda masukkan perusahaan-perusahaan yang Anda ingin blast, dia langsung ke blast semua. Ribuan dalam waktu detik, ya, dalam waktu menit. Itu semua langsung ke blast. Nah, manfaatnya apa? Ada probability Bapak Ibu. Semisal 1000 Anda dapat 1. Ya puji syukur dong, ya. Atau 1000 Anda dapat 2. Ya puji syukur dong. Dari sekian ribu yang dikirim, ada aja yang nyangkut. Daripada Anda ngirim satu, wah mau selesai kapan itu? Ya, terus belum ganti nama. Nah, ini ada istilahnya aplikasi-aplikasi pendukung. Setelah ini, kalau Bapak Ibu mau tanya, silahkan, saya bisa bantu. Ya, jadi cara ngerjainnya gimana secara detail teknisnya? Boleh Bapak Ibu, silakan nanti bisa japri atau nanti mungkin kita buat grup kali ya. Kita buat grup supaya bisa bantu teman-teman lebih lanjut. Jalannya setelah ini bagaimana? Kemudian message 11 ya. Jadi pesan lewat itu langsung kita bisa blast. Bisa lewat IG, forum, komunitas. Yang komunitasnya di situ ada ribuan orang ya. Kalau yang lihatnya satu, kemungkinannya lebih kecil daripada banyak ya. Daripada banyak. Nah, ini kita bisa blast dalam waktu singkat dan cepat. Nah, ini ada juga aplikasi pendukung WA Blast, namanya sender.id, Jago WA, dan seterusnya. Sebentar ya. Ini. Oke, kita lanjut ya. Traffic yang kita nggak bisa kontrol. Apa aja itu? SEO, Search Engine Optimization. Ya. Jadi kita mengupayakan sedemikian rupa, kita punya website, kita punya toko online itu terbaca. Jadi begitu orang cari, oh kopi yang keluar kita. Atau yang cari, oh misalnya jualan pakaian, yang keluarnya kita. Nah kita bisa buat landing page, website, sosial media, liputan media, dan seterusnya. Ya. Liputan media juga sebenarnya ada yang kita bisa kontrol, ada yang nggak bisa. Kalau yang ya saya sering dapat liputan media, ada yang bisa berbayar, ada yang nggak berbayar. Saya ambil contoh dari yang tidak berbayar dulu. Anda bisa lakukan namanya press release. Anda bisa ketik, misalnya Anda punya toko baru, specialty-nya apa bedanya dibanding yang lain, Anda bisa tulis review Anda sendiri, kemudian Anda kirim ke surat kabar. Jika mereka membutuhkan informasi tentang itu, maka mereka akan tayangkan. Jadi ini untung-untungan sifatnya. Ya. Tapi kalau Anda bayar, misalnya kalau Anda bayar medianya, ya bayar media tuh, nih saya mau ini ditampilkan di majalah sekian, nomor sekian. Oh bisa. Jangankan kata-kata yang sampai titik koma Anda bisa ngatur. Ya. Oke, lanjut ya. Traffic yang kita bisa kontrol. Apa itu? Google AdWords. Anda mau dapat klik berapa? Anda mau berapa banyak yang view? Anda mau berapa banyak yang like? Anda mau berapa banyak yang banyak? Anda karena keluar uang, ya. Dan bicara keluar uang ini, anggap ini adalah investasi. Definisi investasi saya perjelas dulu. Investasi itu berarti Anda keluar uang, Anda mesti dapat hasil dari yang Anda keluarkan. Ya, investasi sifatnya seperti itu. Jadi kalau investasi, misalnya keluar nggak pernah masuk, itu namanya boncos. Ya, wah kok saya keluar juta tapi saya nggak dapat apa-apa. Kok saya keluar sekian juta saya nggak dapat apa-apa. Nah, baiknya gimana? Ketika kita keluar, kita wajib tes dan ukur, ya, supaya kita bisa dapat hasil yang lebih besar daripada yang kita keluarkan. Oke, ini contoh yang masih kita lakukan ya. Jadi salah satu perusahaan kita adalah namanya Marketing Booster, Bapak Ibu, ya Marketing Booster di Starcoach Indonesia. Nah, jadi salah satunya adalah begini. Semisal ya, contoh. Ini contoh aja. Bapak Ibu bisa melakukan apa yang kita lakukan. Ya. Contoh misalnya di tengah ini nilai rubber misalnya perusahaan Anda. Contoh loh ya, cuma ini contoh. Misalnya diganti logo Anda atau website Anda. Nah, ini semua dari email, dari landing page, Google AdWords, WhatsApp Blast, kemudian atau WhatsApp Business, kemudian IG, Facebook Group dan seterusnya, YouTube, Blogspot dan Marketplace. Ini ambil contoh Tokopedia. Ada yang lain juga banyak, Shopee apa segala. Nah, ini semua harus mendukung ke website kita, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Jadi misalnya gini, contoh, nanti saya akan kasih contohnya. Waktu Bapak Ibu email,
itu harus ada website-nya di situ. Istilahnya nanti kita akan kirim backlink. Ya. Waktu Anda tulis surat kirim kemana-mana itu harus ada backlink-nya. Supaya apa? Supaya nama kita mencuat. Ya. Nah, kita mengerjakan ini dari satu perusahaan ini aja, ya puji syukur. Ya, omsetnya udah miliaran Bapak Ibu. Nah, jadi istilahnya kita cari kerja yang lebih murah, lebih cepat, dan hasilnya lebih baik. Ya, pekerjaan lebih baik itu maksudnya lebih besar loh ya. Ya, kita buat landing page. Ya, landing page bisa ada yang buat gratisan, ada yang buat berbayar. Nah, untuk Google, Bapak Ibu mesti timbang baik-baik kalau Bapak Ibu punya budget tertentu untuk keluar iklan. Saya ulang sekali lagi, Bapak mesti timbang dan Bapak Ibu mesti ukur. Semisal begini, kalau Bapak Ibu keluar 1 juta, ternyata dapatnya 2 juta, Bapak Ibu mau terusin nggak? Mau ya? Oke, mau dong. Jadi kalau dapatnya keluar 1 juta, dapatnya 2 juta. Nah, pertanyaan saya begini, nanti boleh dibuka, boleh dijawab. Kalau keluar 1 juta, setiap Bapak Ibu keluar 1 juta, dapatnya 5 juta misalnya, ya, dapatnya 5 juta. Untung 5 juta. Bapak Ibu mau tukar berapa? Bapak Ibu mau iklan berapa? Silakan dijawab. Boleh host dibuka? Silakan dijawab. Jika 1 juta keluarnya tapi dapatnya 5 juta, Bapak Ibu mau keluar berapa? 1 juta. 1 juta. Oke, yang lain? Ini setiap pengeluaran 1 juta, Bapak Ibu dapat 5 juta. Setengahnya, Pak. Kalau 1 juta dapat 5 juta. 2,5, Berarti Pak. bisa untuk marketing ya, Iya. Coach? Untuk Setiap marketing. keluar 1 juta, dapatnya 5 juta. Bapak Ibu mau tukar berapa? Misalnya mau berapa banyak yang ditukarkan untuk itu? Sebanyak-banyak. Banyak-banyaknya, Coach. Bagus, pintar. Sebanyak-banyaknya, bagus, pintar. Nah, jadi kita bisa sebanyak-banyak dengan catatan, mesti diukur Bapak Ibu. Ya, jadi, saya keluar 1 juta, saya dapat berapa nih? Gitu. Ya, nanti kita lihat, review. Ya, kita review nanti. Oh, dapatnya sekian. Oh, jangan-jangan. Oh, kalau dapatnya kurang gimana? Berarti kita mesti perbaikin. Bukan iklannya yang salah, bukan Google-nya yang salah, bukan Facebook yang salah, bukan IG-nya yang salah. Tapi bisa jadi mungkin kontennya yang kita mesti perbaikin. Nah, puji syukur, haleluya, ini menghasilkan luar biasa banyak, Bu. Ya, jadi kita punya klien banyak. Ya, kita punya klien banyak. Dan itu kita sama sekali nggak ngerti produknya. Ya, nggak ngerti produknya, tapi toh kita bisa jualan. Ya, tadi kita bantu mereka, kita boost. Ya, kita boost mereka tadi dengan yang semua kita lakukan. Dan ini masih berjalan loh ya. Jadi bukannya ini bukan cuma sekedar teori di kertas, tapi ini udah applied knowledge. Applied knowledge itu udah kita masih lakukan dan dapat hasilnya. Dan ini saya sharing ke Bapak Ibu sekarang. Gitu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Contoh. Ya, ini waktu kita kirim surat-surat penawaran. Nah, cara yang kita lakukan apa? Kita buat yang menarik supaya orang mau baca gitu. Begitu orang klik, orang baca, wah menarik. Ya, kita akan buat customize, kita desain yang bagus, kita buat yang buat yang rapi, dan buat ini nggak harus punya keterampilan desain kok. Di Microsoft Word itu banyak kok template-templatenya. Ya, jadi Anda bisa pilih. Ya, jadi wah, saya nggak bisa desain. Oh, bukan itu masalahnya. Kalau Anda mau belajar, Anda pasti bisa kok. Ya. Dan ada kita. Saya bisa bantu. Coach, ini gimana caranya? Jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Istilahnya kalau tersesat di jalan, jangan sampai malu-malu. Istilahnya malah, ya udah saya malu nanya, ya salah sendiri. Ya, silakan tanya, kan kita akan buka nanti jalurnya buat komunikasi. Ya, jadi dibuat sedemikian rupa, ya supaya orang mau baca. Ya, dan di sini ada, kalau Anda lihat di sini ada backlink-nya. Supaya apa? Begitu orang cari tentang rubber product, kita yang keluar nomor 1. Ya, Anda bisa cek silakan. Anda mau cari rubber product, Anda mau cari yang kita jual ya. Ada vendor itu buat kalau di pelabuhan itu yang buat bersandarnya kapal, terus ada airbag, itu kita nomor 1 Bapak Ibu. Mohon maaf ini jauhkan dari sombong. Tapi dengan upaya itu kita bisa keluar, bisa kelihatan nomor 1 itu puji syukur. Ya maksudnya, jadi kalau nomor 1 orang kan otomatis kalau nggak kliknya 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. Ya mana ada orang yang klik udah lembar kesekian dia klik, wah jarang lah. Ya ada yang seperti itu tapi jarang. Ya kebanyakan orang klik di 1, 2, 3 urutannya tuh ya paling di situ. Nah kita mendominasi 1, 2, 3. Jadi mendominasi market itu artinya apa? Kita berada di urutan yang nomor 1, 2, 3 Bapak Ibu. Ya, bukan nomor sekian. Ya, gitu kira-kira. Saya lanjut ya. Kalau yang mau ditanya silakan catatannya dipersiapkan.
Kita juga bantu untuk mendesain Bapak Ibu, mendesain mereka punya IG tampilan supaya menarik. Nah, kalau mereka menarik, mereka akan telepon ke nomor yang ada di sini. Ya, gitu kira-kira. Ya, dibuat menarik sedemikian rupa supaya informasinya orang mau baca, orang mau lihat gitu ya. Saya lanjut. Nah, kita perlu tes dan ukur sekali lagi. Jadi nggak boleh boncos. Kalau boncos berarti ada yang salah, Bapak Ibu. Boncos itu iklannya keluar sejuta nggak dapat apa-apa. Pasti ada yang salah. Dan memang juga ada namanya tipping point, Bapak Ibu. Oh, ternyata misalnya gini, kalau sejuta memang belum dapat apa-apa, tapi kalau 5 juta dapat. Bisa. Ya. Kita iklanin sedemikian rupa, oh ini masih ada kemungkinannya. Kita bisa tes, nanti kita cari. Kita cari, oh ini ternyata yang nyari banyak loh. Ya. Taunya gimana? Kalau Bapak Ibu search di Google, lihat keluarnya berapa banyak, berapa ribu dalam waktu sekian detik. Ya. Dalam waktu sekian detik. Kalau ada listnya 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai urutan 10 misalnya. Urutan pertama itu berarti kelipatan 5.000 Bapak Ibu. Jadi ada banyak, paling banyak itu di atas. Ya. Nah, jadi ketika banyak yang nyari, maka kita juga berani untuk mengeluarkan bukan modal tapi mengeluarkan investasi. Yang namanya investasi sekali lagi mesti balik Bapak Ibu. Ya. Jadi beriklan itu jangan sampai tabu. Wah, saya nggak mau iklan, keluar uang. Salah itu. Ya. Kita keluar uang tapi buat dapat uang yang lebih besar. Ya, itu. Jadi istilahnya uang kecil ditukar dengan uang yang lebih besar. Itu definisi investasi ya, definisi iklan, investasi di iklan. Saya lanjut. Mohon maaf kalau cepat ya, kalau itu nanti bilang aja. Kalau ada yang mau tanya nanti tanya silakan. Ya, jadi saya ngejar materinya juga. Jadi kita bicara soal strategi sekarang. Saya sempat bicara sama Bu Nani kemarin. Ternyata ada banyak juga orang yang terlibat hutang, ya, terlibat utang di sini. Saya akan kasih gambarannya singkat, ya. Buat orang-orang yang terlibat utang, begini cara nyelesainnya, ya. Strategi MAP Soluna. MAP itu sebuah peta. Ya, Soluna itu singkatan ya, solusi utang lunas. Ya, jadi masa pandemi ini memang banyak orang yang berutang kepada kartu kredit, pinjol, pinjaman online. Wah, banyak deh pokoknya kasus-kasusnya. Nah, singkatnya sederhananya begini. Ini jika ini Anda, maka lihat ke sebelah kirinya. Ya, Anda perlu berarti Anda urusannya ke kiri itu dengan kreditur, ya. Anda perlu namanya mengunci resiko. Ya, caranya bagaimana? Nah, ini kita nolong orang udah dari istilahnya dari puluhan juta ya, dari ada bahkan yang kurang dari itu sampai puluhan miliar Bapak Ibu. Ya. Itu selamat, puji syukur. Itu kalau telat aja 1 bulan itu mungkin udah disita sama bank, ya. Nah, jadi kita perlu namanya locking the risk, ya, mengunci resiko. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu punya pinjaman, punya utang ke bank, kalau udah nggak sanggup bayar sejumlah X yang ditentukan, sanggupnya setengah X misalnya, Bapak Ibu harus ajukan. Ya, karena bank itu ya kalau bisa dapat X, kenapa mesti dapat setengah X? Nah, Bapak Ibu mesti ajukan namanya restrukturisasi. Ya. Restrukturisasi karena pandemi. Itu boleh kok. Pak Jokowi aja memang buka itu kok. Tapi memang mesti menunjukkan bukti bahwa memang terkena dampak pandemi. Ya. Yang penting niatnya apa? Niatnya bayar, ya. Nah, strategi MAP Soluna ini didasari dari strategi yang tidak terkalahkan, ya. Namanya itikat baik, ya. Bank, lembaga leasing, kemudian perorangan itu semua lihat itikat baik, ya. Definisi itikat baik itu bukan ngomong doang ya. Oh, saya punya itikat baik, saya ngomong, bukan. Tapi mesti diwujudkan dalam bentuk tindakan. Ya datang kemudian juga mencicil bayar, ya. Itu kalau ke bank. Kalau ke perorangan, Anda bisa buat namanya SPU. SPU itu surat pernyataan utang. Sehingga utang Anda tidak menjadi menggulung istilahnya jangan sampai bunganya itu berbunga-bunga berlipat kali bayar sampai melebihi pokoknya sehingga Anda terlibat berbunga. Akhirnya Anda nggak bisa bayar lagi, ya. Nah, Anda mesti kunci resiko. Sekilas, kemudian Anda juga harus meningkatkan namanya kapasitas Anda, ya, kapasitas Anda bayar. Ya. Nah, kapasitas bayar ada namanya meningkatkan kapasitas bayar dengan 7 multiple stream of income. Jadi kita meningkatkan saluran pemasukan kita. Ya, nanti hari ini kita bahas. Kemudian ada membuat misalnya menghasilkan uang tanpa uang.
Ya, cuman kayaknya kita perlu buat khusus. Kalau memang ada yang punya masalah dengan utang, kayaknya perlu ikut khusus. Nanti perlu mungkin Bu Nani bisa ngadain khusus mengenai solusi utang lunas. Saya akan bahas sekilas. Ya. Nah, ini saya akan bahas mengenai cara meningkatkan cara meningkatkan saluran penghasilan. Bagaimana caranya? Ya. Jadi ini salah satu rahasia orang kaya apa? Mereka mesti punya namanya multiple stream of income. Jadi saluran pemasukan dari berbagai macam saluran, Bapak Ibu. Ya, dari berbagai macam saluran. Ya, bahkan memang tidak ada orang kaya yang cuma punya satu saluran penghasilan, nggak ada. Ya, mereka punya beberapa. Ya, entah mungkin dari saya akan share sekarang. The 7 stream of income. Yang pertama namanya earn income, Bapak Ibu. Pendapatan yang diperoleh karena Anda bekerja, memiliki pekerjaan atau salary. Kalau dibilang tadi Superman semua saya, ya berarti artinya dua, Bapak Ibu. Satu, arti pertama adalah Anda adalah bos dari atau pemimpin dari perusahaan Anda, ya usaha Anda. Kedua, Anda juga sekaligus karyawan dari perusahaan Anda atau bisnis Anda atau usaha Anda. Ya. Jadi earn income bisa memang kita dapatkan karena memang kita memiliki gaji. Saya juga dapat gaji dari perusahaan saya. Ya, saya ada kerja di beberapa perusahaan. Tapi perusahaan saya sendiri semua. Tapi itu namanya earn income, Bapak Ibu. Ya, pendapatan karena dapat salary, ya. Coach, saya mah ambil aja. Ya, salah itu. Ya, Anda harus pisahin antara uang pribadi dengan uang Anda harus pisahkan uang pribadi dengan uang usaha, ya. Saya lanjut. Namanya profit income, pendapatan yang diperoleh karena Anda membeli dan menjual dan mendapatkan selisih keuntungan, ya. Nah, profit income ini Anda bisa jual barang apa aja tadi, ya. Anda bisa jual barang apa aja. Ya, jadi ketika Anda berusaha, Anda dapat nih. Anda dapat pendapatannya karena Anda melakukan tadi misalnya beli roasting, kemudian dijual, diolah, kemudian dijual. Nah, itu Anda dapat selisihnya. Nah, berarti usaha ada profit income-nya. Kemudian interest income. Ya, pendapatan dari meminjamkan uang, ya, interest atau dapat hasil tadi dari deposito itu interest dapat. Dapat dari misalnya Anda taruh uang, Anda dapat hasil selisihnya, ya. Atau Anda bisa menjadi seorang namanya avalis, Bapak Ibu. Avalis itu kalau kita di koperasi itu istilahnya orang yang mencarikan nasabah ketika dia dapat mau pinjam, itu dia dapat, Bapak Ibu. Dia dapat 1%. Ya lumayan kalau pinjamnya 1 miliar dapatnya 10 juta kan lumayan, gitu ya. Ya, interest income. Oke, lanjut ya. Dividend income, ya. Saya akan bacakan. Pendapatan karena Anda memiliki bagi hasil keuntungan dari usaha. Semisal Anda berusaha tapi bukan Anda yang punya uangnya, tapi Anda menaruh dalam satu usaha, Anda akan dapat dividen namanya Bapak Ibu. Ya, hasil keuntungan dari usaha tersebut. Ya, saya lanjut. Kemudian royalty income, Anda bisa dapat pendapatan yang didapatkan karena orang lain yang mempergunakan hasil usaha Anda atau hasil pekerjaan Anda. Contohnya, kalau yang saya jalankan adalah buku. Ya, buku buatnya sekali tadi dapatnya berkali-kali. Ada penelitian, ada barang ciptaan dan lain-lain. Ya. Kemudian ada capital gain, ya. Ketika aset Anda bertambah nilainya. Contoh misalnya waktu properti Anda umumnya bernilai 2 kali lipat dari 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu belinya misalnya 500 juta. Nah, sekarang udah 1 miliar. Sebenarnya Anda sudah dapat uangnya, udah dapat penambahan nilainya, hanya saja Anda belum merasakan karena untuk mendapatkan capital gain ini secara nyata Anda mesti jual produk, Anda mesti jual aset Anda, properti Anda, baru Anda dapat capital gain-nya. Tetapi penambahan nilainya tetap bertambah terus-menerus, Bapak Ibu. Ya. Buat yang punya properti atau sesuatu yang bertambah nilainya. Saya lanjut. Rental income, ya, pendapatan karena hasil sewa properti atau apapun yang Anda sewakan, ya. Aturan umumnya 5% dari harga jual properti. Nah, saya sharing 7 multiple stream of income. Nanti habis ini Bu Gina akan sharing itu mengenai bagaimana cara memastikan kita dapat pendapatan di masa depan. Ya, nanti biar Bu Gina aja yang sharing. Nah, sekilas saya akan bahas budgeting. Umumnya begini, ya. Ini Coca-Cola, jika Anda punya usaha, Anda mesti budget.
Anda mesti budget. Semisal ini dulu zaman dulu, saya dapat dari om saya ini. Dulu zamannya harganya 75 perak Bapak Ibu. Ya, 75 perak. Nah, dia bagi begini. Untuk produknya, untuk HPP-nya, harga pokok produksinya, untuk produksinya itu cuma 25 perak. Kemudian untuk profitnya 25 perak juga. Dan untuk promosinya itu juga 25 perak. Jadi jangan heran kalau Coca-Cola bisa istilahnya bisa endorse artis-artis, bisa bikin iklan, bisa besar-besaran. Tambah lama mereka akan tambah besar. Kenapa? Karena mereka punya budget promosi itu, lihat Bu. Ya. 30% bayangin. Ya, 33% dari total harga. Ya. Nah, ini namanya budgeting. Nah, saya akan bicara budgeting secara pribadi ya. Sumbernya dari Harvey Eker. Saya cepat aja. Yang pertama, Bapak Ibu mesti bagi keuangan Bapak Ibu dengan cara membagi sejumlah persentase. Persentase ini bisa berubah tergantung nilai masing-masing. Tapi Anda mesti bagi-bagi ininya nominalnya masing-masing. Contoh kewajiban atau necessity, misalnya buat makan, sewa tempat, listrik itu biasa 55%. Long term saving ya. Untuk simpanan jangka panjang. Bayar utang, cicilan kan ada banyak tuh, bayar utang buat kendaraan, rumah, dan seterusnya. Itu 10%. Disisihkan Bapak Ibu. Jadi buat yang belum punya asuransi bisa nih disisih, oh saya punya budget 10% atau mungkin 15%. Tergantung nilai besarnya. Kemudian play. Rekreasi senang-senang. Kita butuh ya senang-senang ya. Saya butuh senang-senang, saya butuh jalan-jalan. Ya kita sisihin 10%. Ya. Bapak Ibu harus wajib kudu disiplin untuk membagi ini. Kalau nggak nanti tercampur, nanti bingung. Ya, pakai-pakai kok saya nggak punya uang lagi. Ya bukan nggak punya uang lagi, soalnya tidak dicatat dan tidak dibudget. Ya, semua harus ada budgetnya. Edukasi, online learning, baca buku, ikut seminar. Ya, kita mesti mengembangkan diri kita terus. Ya, ini dibudgetin 10%. Contoh buat edukasi, ya kita ini punya tabungan. Buat kita ada 2 anak, kita udah punya tabungan sampai anak saya David itu sampai dia SMP. Ya, sekarang udah masuk SMA kalau nggak salah. Ya, bukan anak saya SMA tapi udah punya tabungannya sampai nanti dia SMA kelas 1. Udah nabung. Sampai nanti jadi kalau ada apa-apa pun kita udah aman. Kita masih punya misalnya uang buat dia sekolah at least aman, ya. Nanti kita akan nabung sampai dia S1, S2 dan seterusnya. Ini aja, semaunya dia mau sampai berapa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu wajib nabung dari sekarang untuk masa depan. Ya, jadi sekarang untuk masa depan, bukan masa depan untuk masa depan, bukan. Ya, karena mesti nabung, budgetin uang yang Anda dapatkan, ya, untuk edukasi. Kemudian untuk financial freedom, ya, Bapak Ibu bisa beli saham, bisa nabung, bisa tadi deposito, obligasi, properti dan lain-lain. Ini nanti kita bisa bahas khusus. Ya, ada yang mau nanya silakan, coach saya mau ini gimana? Saya punya budget segini, gimana? Ya tetap bukannya uangnya ke saya, tetap saya akan bantu. Nih Bu. Harusnya begini kira-kira. Nanti dikasih pilihannya. Ya, jadi untuk financial freedom, Bapak Ibu mesti investasi juga. Kemana ya tadi? Ada banyak pilihannya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian giving. Ya, untuk kasih ke sesama yang membutuhkan. Kalau orang teman-teman Muslim, infak sedekah ya sebutannya. Ya ada yang 2,5%, ada 5%. Kalau Kristen kan pas 10%. Ya bebas. Tapi kita mesti punya bahwa harta kita ini bukan milik kita semua kok. Ya, harta kita ini juga milik kaum papa. Kita mesti berbagi juga buat teman-teman kita yang kekurangan, buat teman-teman kita yang kesulitan. Bagaimana kalau Anda sendiri susah? Kan Anda juga mau tolong kan? Ya. Nah, jadi kita menyiapkan budget tadi untuk menolong, membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Tuh. Nah, ini contoh ada ini bukan iklan ya. Jadi ada dompet buat budget, Anda bisa masukin itu tuh, dibudgetin. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir namanya kisah si bodoh. Ya, si bodoh ini dia sebagai tukang batu. Ya, sebagai tukang batu. Sebagai tukang batu, dia kayaknya kerjanya ngeluh terus, kerjanya capek, berat. Aduh, pokoknya. Saya enaknya kalau saya jadi orang kaya, jadi saudagar. Tiba-tiba lihat, ya, dia lihat mobil, wah, orang kaya. Saya pengen dong jadi kayak begitu tuh, ya, naik mobil sedan. Kayaknya nggak ada masalah tuh, enak banget. Tiba-tiba Tuhan berkati dia, Bu. Ya, tiba-tiba jadi saudagar. Kok saya tiba-tiba di sini saudagar? Ternyata itu jadi saudagar, jadi bisnismen juga pusing. Kenapa? Karena dia mesti mikirin karyawannya, listrik, air, telepon, biaya operasional dan seterusnya dan sebagainya. Waduh, pusing ya ternyata. Ya.
ternyata hidup nggak seenak yang dia pikirin, ya jadi saudagar. Ya. Nah kemudian, wah dia ngeluh juga, tuh ngeluh, wah kayak gini caranya gimana sih nih, kok jadi pusingnya tambah banyak. Ya terus dia lihat Sultan Hasan Bolkiah, wah ini kaya banget kan, ya dia punya 3.000 lebih, ya 3.000 lebih mobil-mobil mewah Bapak Ibu. Saya mau dong, kayaknya nggak ada masalah tuh, enak banget kayaknya kalau bisa jadi seperti Sultan Hasan Bolkiah itu. Ya, tiba-tiba Tuhan sama berkati juga Bu, berubah dia hidupnya. Tiba-tiba dia jadi super kaya raya Bu, ya super kaya raya. Mantep banget nih katanya, dia mau beli apa aja, makan apa aja, semua ada. Ya, terus karena dia udah gonta-ganti mobil, satu waktu Bu, waktu dia naik mobil, ternyata bannya kempes Bu, ya bannya kempes, bocor tengah jalan, dia bingung ya karena belum biasa pakai mobil, belum pernah perbaikin, akhirnya bingung dia Bu, ya bingung, terjemur terik matahari. Wah ini gimana sih nih, masa saya sultan begini, saya kejemur nih, saya merasa nggak nyaman, saya masih kalah posisinya sama matahari. Ya Tuhan bagaimana kalau saya jadi matahari aja deh, kayaknya paling kuat tuh. Ya Tuhan juga sama, dia berkati lagi dia jadi matahari ternyata. Ya ngomong-ngomongnya cuma dongeng loh ya, cuma dongeng. Nah, jadi matahari. Wah, dia berkuasa dong. Dia namanya jadi matahari, siapapun tidak ada yang bisa melawan. Sampai satu waktu ada awan tebal menutupi mukanya. Awan tebal. Dia coba untuk menyingkirkan, nggak bisa Bu. Ya, awan bertiup kencang, membuat badai. Wah, kayaknya mantep nih. Ya, saya kalah ternyata sama awan. Wah Tuhan kalau kayak gini caranya saya jadi awan aja deh. Ya jadi awan tebal aja deh. Ya bisa apa istilahnya, bisa membuat badai, bisa membuat orang-orang lain takut, gentar dan seterusnya. Saya jadi badai aja. Tuhan sama berkati lagi Bu, jadi badai. Ya, jadi apa namanya, jadi awan. Ting jadi awan. Kemudian jadi awan, wah merasa dirinya sangat berkuasa. Dia tiup sana, dia tiup sini, dia bikin badai sana, dia bikin badai El Nina, dia bikin badai di sana, wah macam-macam. Ya, dia bikin badai di seluruh dunia, dia bikin badai. Wah, saya paling berkuasa katanya. Ya, sampai satu waktu dia lihat Bu, ada batu karang. Batu karang kok nggak bergeming, udah ditiup model apa, nggak bergeming dia. Ya, wah kalau kayak gini caranya paling kuat, apa namanya? Batu karang. Saya jadi mau batu karang aja deh. Ya, kalau kayak gini caranya, karena itu paling kuat. Ya, jadi batu karang dia Bu. Ya, nah jadi batu karang. Udah kena ombak, kena badai, dia tetap kuat. Sampai dia melihat ada tukang batu yang sampai ngetuk-ngetuk sampai batu karangnya pecah dan dijadikan batu kecil-kecil. Nah, dia juga mau, wah kalau kayak gini caranya, saya balik lagi deh. Ya. Nah, kalau orang kurang bersyukur, ya dia akan melihat segala sesuatunya kayaknya lebih baik. Ya. Yang kurang itu rasa syukurnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mau bersyukur, bersyukurlah setiap waktu. Caranya sederhana, ya. Simpel kok. Kalau kita bingung mau bersyukur apa, ya silakan Bapak Ibu naikkan tangannya seperti ini, ya. Pencet hidungnya sampai nggak bisa napas. Baru di situ Bapak Ibu bersyukur. Baru di situ kita bersyukur bahwa kita dikasih napas, gratis lagi. Ya, nah jadi bersyukurlah setiap waktu, setiap saat, ya. Dan bersyukur itu bukan cuma sekedar lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan dan bicara soal uang. Nah, ini salah satu jurus rahasia yang saya nggak pernah buka di tempat lain, tapi nggak apa-apa saya buka di sini. Jadi sebelum saya melakukan sesuatu, Bu, saya doain, saya buat intensi misa, ya. Saya khusus untuk memberikan tadi persembahan itu untuk supaya itu terjadi, Bu. Dan itu berulang-ulang terjadi, Bu. Ya. Ya, jadi silahkan, kalau mau diikuti silahkan. Jadi istilahnya kita bersyukur, ucapan syukur itu ada dari perkataan, perbuatan, sekaligus uang yang kita miliki itu bisa kita jadikan alat ucapan syukur. Sehingga itu berkali-kali lipat kita datang. Ya. Dan kita mengucapkan syukur terhadap apapun yang kita terima. Ya, kalau di Jepang itu namanya ada arigato mani. Jadi kita mengucapkan syukur apapun yang kita terima, berapapun yang kita terima, dan uang yang kita kasih pun kita mesti mengucapkan syukur bahwa kita masih bisa mempergunakan uang kita untuk kehidupan kita. Karena uang sendiri sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ya, kalau cuma uang doang nggak ada manfaatnya Bapak Ibu. Ya, uang itu mesti ditukarkan sesuatu supaya itu bermanfaat. Nah, jadilah kita bermanfaat buat orang lain. Saya pikir cukup, akan
disampaikan selanjutnya oleh Bu Gina dan Pak Jubun yang pembicara-pembicara luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir ada namanya 5 seconds rule ya. Jadi setelah apapun yang Bapak Ibu tahu, ya Bapak Ibu silakan catat hari ini saat ini apa yang Bapak Ibu mau lakukan, ya. Hari ini saat ini Bapak Ibu tulis apa yang Anda pelajari dan apa yang Bapak Ibu mau lakukan, ya. Saya kasih waktu Anda 1 menit. Dan setelah seminar ini Anda harus melakukannya. Kenapa? Kalau enggak Anda bisa lupa. Simple. Caranya gimana? Hitung 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Sesederhana itu. Saya, Coach Barliawinata, mengucapkan banyak terima kasih. Sukses buat kita semua. Amin. Terima kasih, Pak. Terima Barlian. kasih, Coach Barlian. Luar biasa, Coach Barlian. Terima kasih. Silakan. Mungkin bisa dilanjut. Bu Nani. Ya, terima kasih Coach Barlian. Pemaparannya yang sangat luar biasa dan saya sempat ngetik cepat dari hasil presentasi Coach Barlian yang buat saya sangat bermanfaat. Semoga Amin. buat yang lain juga ya yang sedang usaha maupun memulai usaha. Baik, untuk selanjutnya kita akan panggilkan pembicara kedua yaitu Ibu Katarina Ginarimba. Saya bacakan dulu untuk profil beliau bahwa Ibu Gina ini bernama lengkap Katarina Ginarimba, akrab dipanggil Ibu Gina, dan memiliki keyakinan bahwa pelayanan bisa dilakukan lewat pekerjaan yang sekarang ditekuninya. Amin. Berlatar belakang sebagai karyawan bank yang gelisah karena ingin menjadi pengusaha agar bisa memberi banyak lapangan kerja bagi orang lain, tapi apa daya tidak punya modal. Akhirnya membawa beliau ke dunia life insurance. Dan apa yang dicita-citakannya telah tercapai karena saat ini beliau sebagai agensi director, beliau telah memberikan lapangan kerja kepada banyak orang untuk menjadi tim leader dan profesional insurance consultant untuk bekerja dan melayani kebutuhan masyarakat luas di Indonesia dalam menata perencanaan keuangannya. Bekerja di Equity Life Indonesia selama 24 tahun dan memperoleh begitu banyak penghargaan yang membuatnya semakin bersemangat menekuni bidang life insurance. Itulah sekelumit prestasi Ibu Gina. Maka mari kita sambut Ibu Gina. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Gina. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu Gina. Siang, Bu Terima Gina. kasih Selamat buat siang. waktunya dan terima kasih buat perhatiannya. Mari kita belajar bersama-sama. Tadi saya senang sekali ya mendapatkan satu materi yang bagus sekali dari Pak Barlian, pencerahan, dan memang kita mesti sering-sering mengasah diri. Nah, menyambung dari yang Pak Barlian tadi presentasikan, ternyata kita nggak ini ya Pak, nggak berkompromi dulu, tetapi ternyata ini sangat nyambung sekali. Ini saya akan coba share screen ya. Sorry. Oke, sudah bisa terlihat ya. Sudah Bu. Silakan dulu. Oke. Ini saya kasih judul melindungi pendapatan dan aset secara pasti di masa depan ya. Karena teman-teman kan tadi sesuai dengan judul dari acara ini dan juga kita tadi dapat pencerahan dari Pak Barlian, kita semua pasti bekerja keras sekali untuk mengembangkan bisnis, apalagi di masa yang sulit, di masa pandemi ini, untuk apa? Untuk membentuk aset. Nah, kerja keras yang luar biasa ini tentunya kita juga ingin jangka panjang dan pasti bahwa aset-aset tersebut bisnis kita itu juga bisa tetap terus ada ya. Sayangnya kalau kita dari muda sudah banting tulang, kepala sudah taruh di bawah gitu ibaratnya ya, kaki udah di atas jumpalitan gitu, tapi ternyata nggak bisa berlangsung dengan panjang.
Nah, jadi caranya gimana? Nah, dari yang sudah saya pelajari selama ini bahwa kepastian ini bisa diperoleh melalui polis asuransi jiwa. Karena dengan polis asuransi jiwa, dengan hanya kita menyisihkan uang kecil, kita sudah bisa mendapatkan uang besar yang itu adalah menjadi satu jaminan untuk aset yang telah kita ciptakan itu akan menjadi satu penjaga bahwa aset kita itu nggak hilang begitu saja ya. Nanti kita akan paparkan lagi kenapa sih seperti itu ya, apakah benar gitu ya. Kita akan diskusi. Tapi ya kembali sih kita selalu punya pilihan. Tadi juga Pak Bardian ada banyak sekali pilihan-pilihan yang saya catat di sini ya. Ini saya catat nih Pak, karena dengan mencatat kita jadi mengingat ya. Kalau cuma melihat, biasanya nanti habis ini banyak pekerjaan-pekerjaan lain terus langsung hilang, lupa semuanya. The 7 income stream itu bisa ya Pak ya. Kemudian mengenai budgeting method itu juga sangat bagus sekali. Dan ini nanti kalau teman-teman nanti bertanya terus jadi bagus mana dong dengan misalnya interest income atau bagus mana dong sebuah polis dengan dividend income atau dengan royalty income ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menarik sekali dan memang bukan untuk dibandingkan teman-teman, tapi untuk disandingkan ya. Jadi yang tadi tetap ada dan bagus, tapi kita juga sandingkan dengan tadi yang namanya polis asuransi jiwa. Tapi kita tetap punya pilihan. Nah, saya mau tanya sama teman-teman. Yuk kita ngobrol ya. Kalau Anda harus naik ke lantai 100, punya pilihan naik tangga atau naik lift. Mana sih yang mau dipilih? Ya, lift lah. Jawaban atas pilihan dan alasannya yaitu naik tangga atau naik lift boleh dikirim sekarang ke WhatsApp, nomornya adalah 081 662 4043. Karena dengan menjawab naik apa dan pilihannya itu jawaban yang benar dan alasan yang terbaik akan mendapatkan free polis nih giveaway-nya ya dengan uang kontrak pertanggungan jiwa 10 juta rupiah gitu ya. Menarik kan? 10 orang dengan 10 juta rupiah bisa diperoleh dengan cuma-cuma oleh teman-teman tanpa membayar sepeser pun, diberikan begitu saja gratis giveaway-nya untuk teman-teman yang sekarang menjawab ke WhatsApp nomor 0816624043 ya. Jadi selain tangga ataupun naik lift, kenapa dipilih itu ya? Ke lantai 100 loh teman-teman ya. Nanti pemaparannya mana yang terbaik yaitu mendapatkan hadiah gratis yang saya yakin akan bermanfaat sekali buat teman-teman. Boleh ya kita tunggu, maksimum adalah 2 menit aja, kan cepat ya. Oke 2 menit sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi yang saya bilang bahwa kenapa sih harus disandingkan? Karena sesuai dengan prinsip asuransi, uang kecil menciptakan uang besar. Pada saat teman-teman berupaya untuk mendapatkan income dari bisnis ataupun dari stream-stream yang lain, maka kita cukup menyisihkan sebagian kecil saja, hanya menyisihkan sebagian kecil saja, tapi kita sudah bisa menciptakan satu kepastian. Nah, saya ada contoh sih teman yang punya bisnis, dia betul-betul berhemat sampai mohon maaf ya untuk kenyamanannya pun sangat mengirit karena dia bilang saya memang bercita-cita untuk punya aset sejumlah katakan 10 miliar gitu ya. Jadi sama sekali tidak dipakai. Dia punya tabungan banyak pun juga dia nggak pakai karena dia mengkhawatirkan sekali gitu untuk cita-citanya tidak tercapai. Nah, saya bilang sebenarnya kan ada cara yang lebih mudah ya. Bikinkan aja kontrak pertanggungan 10 miliar kan sebetulnya uang yang dikeluarkan tidak 10 miliar. Berapa? Sebagian kecil banget kok. Begitu banyak ya, begitu banyak pilihannya. Sebagian kecil aja, sisanya dipakai buat bersenang-senang, buat dihabiskan dan buat apapun juga bisa. Karena sudah ada kontrak yang dia cita-citakan sebesar 10 miliar tersebut. Nah, itu adalah yang tadi saya bilang bahwa ini memang harus disandingkan gitu ya. Nah, sudah kita akhiri ya untuk giveaway-nya. Rasanya sudah bisa menjawab dan saya rasa sudah ada 10 orang yang akan mendapatkan hadiahnya. Kita lanjut lagi. Jadi dari kesimpulan pemaparan tadi bahwa
perencanaan keuangan seperti apapun itu without insurance is no go. Artinya apa? Artinya mutlak tidak boleh dijalankan, mutlak percuma financial planning tersebut karena akan ada satu resiko bahwa aset ataupun perencanaan itu menjadi berantakan, ya. Nanti kita di belakang akan ada lebih jelas secara visualnya, ya. Dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa asuransi jiwa adalah kebutuhan primer. Orang-orang bijak akan menempatkan 4P, yaitu pangan, pakaian, papan, dan proteksi. Boleh nanti kalau ada yang masih belum puas, kita bisa diskusi lagi. Kenapa sih ini harus kebutuhan primer? Nggak ada juga nggak apa-apa kok, gitu ya. Oke, nah, terima kasih dan mari kita lanjutkan dengan materi yang seru sekali, yaitu dari detektif kita Pak Jubun. Terima kasih. Baik, thank you. Makasih Ibu Nani dan teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Salam kenal ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin saya memperkenalkan diri ya. Banyak itu yang bertanya, yang bingung ya mengenai detektif ya. Kok detektif ada ya di dunia nyata ya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu taunya di komik, di TV-TV gitu ya. Tapi kok detektif itu ada gitu ya. Apakah benar ada atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Kok mungkin di Eropa, di Amerika, di Hong Kong, di Singapura itu memang ada. Tapi kok di Indo tidak begitu dikenal ya Bapak Ibu ya. Tapi ya kenyataannya begitu. Kemudian juga banyak orang yang punya stigma, anggapan-anggapan negatif mengenai detektif. Detektif itu identik dengan misterius. Wah, tidak muncul di mana-mana gitu ya. Kemudian ya identik dengan kehidupan-kehidupan yang mungkin dekat dengan alkohol, yang mungkin ketika Anda membayangkan di bar atau di diskotik didampingi cewek-cewek cakep begitu ya. Nah, itu anggapan itu tidak benar ya Bapak Ibu ya. Ya buktinya saya bersama dengan Bapak Ibu berkumpul di Zoom meeting ini ya, dan kita bisa menjadi teman, bisa berhubungan baik begitu ya. Itu mengenai dunia detektif. Dan saya juga membuka kantor hukum ya. Kami memberikan bantuan-bantuan hukum gitu ya. Justru saya kenal dengan Pak Barangrian itu ketika kami mengadakan pelatihan kepada pihak bank gitu ya. Jadi ketika ada debitur yang ada niat mau membayar tapi tidak mampu membayar, maka itu bisa menghubungi Pak Barangrian gitu ya. Tapi ketika debiturnya udah tidak dapat dihubungi, handphonenya udah mati, nggak tahu ada di mana, nah itu hubungi Jubun gitu ya. Jadi saya akan menemukan dia gitu. Nah itu mengenai dunia detektif ya Bapak Ibu ya. Kita tahu ya perkembangan teknologi begitu maju gitu ya. Kalau zaman dulu itu dapat teman, dapat partner bisnis itu kan kenalnya kan di dunia nyata ya. Oh dikenalkan teman ke teman gitu ya. Jadi kenal jadi partner bisnis, bahkan mungkin jadi jodoh gitu ya. Tapi karena perkembangan teknologi begitu cepat ya, ada ya yang namanya mungkin Facebook, Instagram, internet dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kehidupan itu mengubah kehidupan kita gitu. Jadi semuanya dapat dilakukan begitu mudah. Kadang-kadang ditanya, kamu kenal ini dari mana? Oh, dari internet. Kamu menjual ini dapat customer dari mana? Dari internet. Yang dalam dunia maya gitu ya. Dunia maya itu dan dunia nyata itu kadang-kadang berbeda jauh ya Bapak Ibu ya. Di dunia maya hubungannya begitu baik, ngomongnya begini begitu. Tapi di dunia nyata mungkin berbeda jauh gitu ya. Misalnya ketika orang mengaku kenalnya di internet, berlanjut hubungan intens via WhatsApp, telepon non-stop gitu ya, membangun hubungan dekat ya. Bahkan hubungan percintaan juga terjadi ya. Tapi mungkin kita membahas mengenai partner bisnis gitu ya. Nah, menawarkan ini, menawarkan itu, menawarkan kerjasama, ya katanya akan menjadi investor segala macam gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kadang-kadang memang berbeda jauh, bahkan kita ketipu gitu ya. Nah, itulah bahayanya itu di dunia maya gitu ya. Dan memang sebagai detektif, saya banyak menangani hal-hal yang demikian gitu ya, di mana banyak orang kenal dari dunia maya gitu ya, dapat customer, menawarkan ini itu macam-macam gitu ya, sampai akhirnya jatuh cinta juga di dunia maya gitu. Nah itu Bapak Ibu perlu mewaspadai itu. Ini aku membagikan tips-tipsnya itu untuk menghindari penipuan atau menjadi korban kejahatan di dunia maya gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin bermain dunia maya, itu kadang-kadang pertemanan itu dimulai dari mungkin ketika komen-komen foto, kita tidak kenal mereka gitu ya, tapi dia menjadi teman kita. Tiba-tiba foto-foto kita di-like ya, mungkin kemudian komen-komen dikit,
apalagi yang cewek-cewek, ibu-ibu ya, mungkin kalau wah ini fotonya cakep ya Bu ya, lagi di mana gitu ya. Nah, akhirnya kita menanggapi dikit, itu terjadi terbuka komunikasi begitu ya. Walaupun kita tidak mengenal mereka gitu ya, tapi terbangun hubungan, akhirnya ujung-ujungnya minta nomor HP, telepon-telepon gitu ya. Nah, pada umumnya pelaku dia berupaya untuk menampilkan betapa dia itu hebatnya gitu ya. Mungkin bisnisnya gede, mungkin punya ini punya itu, dia akan bertanya, Bapak Ibu bisnis apa gitu. Kemudian menawarkan kayak kerjasama atau event dan sebagainya, membuat kita itu terpukau gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kita perlu untuk lebih kritis ya untuk mengenal, mendetek identitas-identitas di dunia maya itu bisa dilihat dari jejak-jejak digital gitu ya. Jejak-jejak digital itu sederhana ya, secara umum gitu ya. Umpamanya dia membuat Facebook atau membuat IG. Kita mau tahu dia bikin akun itu kapan. Dan dia pertama upload fotonya, data-datanya itu kapan. Ya kan? Jadi kita bisa kadang-kadang kita melihat soal bapak-bapak atau mungkin yang udah berumur gitu ya. Tapi di Facebook dia itu nggak pernah ada gambar, ada foto dia dengan keluarganya mungkin. Ya kan ada yang tiba-tiba anaknya udah 4, tapi tidak pernah kita melihat mungkin foto pernikahannya atau apa gitu ya. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi pertanyaan juga gitu ya, kenapa gitu. Kemudian yang mungkin mengaku berbisnis, punya toko, mungkin toko pakaian atau apapun gitu ya. Tapi kita tidak pernah begitu melihat dia update gambar-gambar itu gitu. Jadi dihitung dengan rentang waktunya ketika akun itu dibuat, dengan apa yang dia update itu apakah memang nyambung atau enggak gitu ya. Nah, kemudian ketika telepon, ketika berkomunikasi, mungkin perlu ditanya lebih detail gitu ya. Lagi di mana, tinggalnya di mana, ya mungkin alamat itu penting juga ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa juga gue punya hadiah nih, gue mau kirim ke kamu, gue minta alamatnya dong gitu. Minimal ada nomor HP gitu ya, nomor HP yang dapat dihubungi gitu ya. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu jangan khawatir, itu di dunia maya itu ada jejak-jejak itu yang tidak dapat ditinggalkan gitu ya. Ketika akun itu ditutup, itu juga dapat didetek gitu. Jadi di internet, di Google itu menawarkan banyak hal. Bapak Ibu bisa belajar banyak hal gitu ya. Bagaimana untuk menemukan IP address, kemudian untuk membaca koordinatnya ada di mana gitu. Jadi itu perkembangan teknologi memang mempermudah semuanya gitu ya. Walaupun memang korban juga banyak gitu. Jadi itu mengenai dunia internet Bapak Ibu. Nah, mengenai tadi Pak Balian itu membagikan mengenai hutang ya. Hutang itu mesti dibayar gitu ya. Nah, ini di tengah pandemi ini kan banyak juga ya yang punya hutang tidak mampu membayar. Kemudian banyak juga yang dihutangi gitu. Kemudian customer-nya tidak membayar gitu ya. Nah, memang saya ini menangani dua-duanya gitu ya. Ketika ada yang hutang Bapak Ibu tidak bayar, minta saya untuk menagihnya, itu is okay juga. Tapi ketika Bapak Ibu yang punya hutang didatangi orang, gue hadapi juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kenapa begitu? Berarti Pak Jubun itu enggak form dong. Berarti Pak Jubun ini, waduh, gimana gitu Pak? Apakah hutang itu mesti dibayar atau tidak dibayar kan gitu ya? Bagaimana teknik menagih hutang gitu? Nah, itu terlepas dari pemahaman kita yang berbeda, ya jujur kalau kita orang hukum, kadang-kadang kita bertanya, gue di pihak mana nih? Kalau gue di pihak A, ya gue ngomongnya A ya. Kalau gue di pihak B, gue ngomongnya B gitu ya. Tapi bukan berarti ketika orang berhutang, kemudian mau ditagih kita hadapi, bukan berarti kita menyetujui bahwa hutang itu tidak bayar gitu. Jadi mengenai hutang dibayar atau tidak dibayar, ini kita berbicara mengenai konteks hukumnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya ketika digangguin depkor, ketika didatangi itu kita hadapi gitu. Kita hadapi. Kenapa? Karena kan hukum itu perundang-undangan itu kan ada ya hukum pidana dan hukum perdata gitu ya. Kalau dalam konteks hukum pidana itu kan mestinya pihak yang berwajib menghandle gitu ya. Jadi penagih hutang itu memang nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi ketika datang Bapak Ibu atau dirugikan, laporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Jadi ada mekanismenya, si korban buat pengaduan, pengaduannya dievaluasi, kemudian ditanggapi mungkin, kemudian datang panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga kita dijemput gitu. Ya, kita dijemput, nanti penyidik yang akan menentukan. Sampai akhirnya nanti hakim yang menentukan ini dapat dihukum bagaimana. Jadi ketika ada pihak-pihak ketiga datang,
mengaku debtor atau mau menagih hutang, kita boleh kok untuk tidak melayani dia gitu ya. Bahkan kalau memang mengganggu, kita laporkan ke pihak yang berwajib gitu ya. Dan bisa juga menghubungi ya nomor HP saya juga. Dan kami memberikan bantuan dan pendampingan hal seperti itu gitu. Nah, bagaimana juga kalau untuk menagih hutang gitu ya? Kalau untuk menagih hutang itu kan kalau debt collector itu kan datang ya, dia menagih hutang dengan teknik-teknik manual gitu, bertanya kepada tetangga, bertanya kepada teman-teman, dia pindah kemana kan gitu. Nah itu informasinya kan terbatas ya gitu ya. Tapi kalau kami ini dengan menggunakan teknologi itu ada perpaduan investigasi dan penagihan gitu. Jadi sebelum kita datang kita mau tahu kehidupannya bagaimana, apakah duitnya habisnya kemana gitu ya. Kemudian dia punya apa, punya properti, punya ini, punya itu, kita mesti cek detail gitu ya. Udah cek detail, ketika kita datang mungkin untuk menagihnya lebih gampang gitu. Bahkan ketika dia berpindah tempat kita juga dapat menjumpainya. Itu sebuah kombinasi teknik yang berbeda pada umumnya gitu ya, seperti itu. Nah memang di tengah pandemi ini kan banyak ekonomi juga hancur ya, banyak bisnis tutup gitu ya, dan kemudian banyak hutang piutang tidak tertagih. Tapi memang ada yang faktor karena pandemi, tapi ada yang juga sebagian bukan karena pandemi gitu, karena mungkin menurut istilah Kotbalian itu tidak ada niat mau bayar gitu ya. Jadi ketika pandemi terjadi, apalagi menggunakan apa yang pernyataannya Pak Jokowi bahwa untuk korban-korban akibat pandemi ini mungkin dapat penundaan untuk pembayaran hutang gitu ya. Itu padahal memang udah 2 tahun, 3 tahun juga udah macet gitu ya. Nah, jadi banyak juga seperti itu. Jadi di tengah pandemi ini ya kita mesti berhati-hati gitu ya, lebih kritis gitu ya. Apalagi ketika semua hubungan itu menggunakan internet gitu. Sebenarnya ini kan temanya itu kan mengenai bisnis di masa pandemi gitu ya. Tapi pada umumnya, pada prakteknya kalau berkenan saya membagikan sedikit ya. Juga banyak menangani mengenai hal-hal hubungan rumah tangga juga gitu ya. Banyak case rumah tangga juga kacau gitu ya. Dan angka perselingkuhan meningkat juga, bahkan perceraian meningkat gitu. Karena apa? Karena kebanyakan itu menggunakan internet gitu ya. Jadi medsos itu memang untuk membantu juga gitu, membantu meningkatkan konflik rumah tangga. Ya seperti itu gitu. Dengan mudahnya kita ambil handphone, banyaknya aplikasi-aplikasi kencan gitu, ya kenal ini kenal itu, lama-lama jatuh cinta juga ya Bapak Ibu ya gitu. Terutama yang ibu-ibu mesti hati-hati juga gitu ya, karena jangan sampai tergoda gitu ya. Jadi di dalam membangun hubungan rumah tangga, keluarga, ataupun bisnis, ataupun pertemanan apapun itu kuncinya keterbukaan. Tapi ketika kita menemukan lawan bicara kita tidak terbuka, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian itu agak ditutup-tutupi, menjawabnya agak-agak ngambang, itu mesti diwaspadai Bapak Ibu, hati-hati gitu. Jadi ya memang nggak begitu banyak hal yang dibagikan gitu ya, karena waktunya terbatas juga. Jadi kalau intinya kalau untuk dalam dunia maya itu jejak-jejak digital tidak dapat hilang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah bikin akun atau punya HP, mungkin data-datanya udah dihapus, diapain, itu tetap dapat ditemukan dengan teknologi tertentu gitu. Jadi ya waspada dan perlu kita berhati-hati. Ya mungkin itu aja ya yang aku bagikan. Nanti mungkin aku nggak akan lebih banyak menyediakan waktu untuk tanya jawab gitu. Oke, thank you Ibu Nani. Ya. Terima kasih Pak Jubun. Terima kasih Pak Jubun sudah ya. Silakan kita buka pertanyaan untuk pertanyaan kepada Coach Barlian bila ada. Yang dari Iwan kolom sudah chat ada di kolom chat sudah ada, boleh ada, dibacakan Bu. Mungkin ya. Ini Ya. pertanyaan pertama malah dari Pak Jubun nih kayaknya. Oh. Nih, bagaimana agar bisa bertahan di dalam ketidakpastian? Untuk Coach Barlian. Ya. Oke, mungkin saya tanya balik ya. Jadi tidak pastinya ini dalam hal apa nih? Boleh lebih spesifik nggak? Supaya kita bisa sama-sama clear, Pak Jubun. Ya, kok nggak pastinya itu mau dagang apa, mau bisnis apa, mau berbuat apa gitu. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, jadi gini Pak Jubun, dalam mungkin dalam mengambil keputusan, jadi bukan mungkin, tadi yang ada pilihan 5, ada orang yang memang cari aman, ada orang yang cari istilahnya dia mau berdasarkan perasaan, ada yang memang dia lihat dulu situasinya satu persatu. Nah, jadi
Anda perlu lihat dulu secara clear, secara jelas, apa yang Anda mau tuju, apa yang Anda mau jual. Ya, itu yang pertama. Jadi Anda lihat dulu marketnya gimana nih kalau saya jual ini. Ya. Kemudian Anda lihat dulu secara berapa banyak sih orang yang minta, berapa banyak sih orang yang jual, berapa banyak sih kompetitor saya. Itu Anda mesti tahu dengan jelas berapa banyak data-data yang Anda butuhkan apa saja yang Anda bisa membantu Anda untuk melakukan penjualan Anda, ya, memulai usaha Anda. Apa saja data-datanya? Satu, jumlah apa namanya kalau di Google, Anda bisa lihat berapa banyak sih orang yang nyari produk Anda, ya. Berapa banyak kompetitor Anda, mereka taruh harganya berapa. Nah, semua informasi ini sampai Anda dapat jelas, ya, sampai Anda dapat di depan mata Anda, baru Anda punya pertimbangan, ya. Baru Anda punya pertimbangan yang mana yang Anda mau pilih, ya. Tadi, ya misalnya ada berbagai macam usaha. Nah, terus kita juga tadi ada namanya hope, ada namanya harapan, ya. Selalu ada harapan. Kenapa? Karena angin bertiup, Tuhan kasih. Kita ketemu ini bukan kebetulan, ya. Semua kita bertemu di sini bukan kebetulan. Dengan sadar sepenuh-penuhnya Anda join di sini, jadi bukan kebetulan. Jadi Tuhan kasih harapan. Lewat apa? Lewat informasi yang dikasih, lewat pengetahuan yang didapat, lewat buku-buku, lewat YouTube, lewat Google, wah banyak sekali. Ya, jadi selalu ada harapan. Nah, jadi adapun kita buka tetap apa namanya peluang. Kalau memang ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Mungkin nanti saya bisa jawab lebih spesifik terhadap masing-masing bidangnya masing-masing karena satu bidang nanti jawabannya akan beda dengan bidang yang lain. Ya, terima kasih Pak Jubun. Ya, makasih. Oke, bisa pertanyaan lagi? Saya ada bacakan dari Ibu Sisilia. Yang dari Ibu Sisilia Rengganis. Tuh, buat Coach Berlian juga. Bagaimana tipsnya ketika orang sudah membeli produk kita, biar bisa repeat order lagi? Oke, RO ya. Padahal di luar banyak produk yang sama. Baik, terima kasih Bu. Kalau untuk produk-produk, jadi Ibu perlu buat program, jadi teman-teman perlu buat program untuk mereka bisa RO, supaya mereka bisa repeat order. Ya, apa itu programnya? Misalnya, ya 10 gratis 1. Kan untuk mendapatkan 1 gratisnya, mereka mesti belanja sebanyak 10, ya, sampai mereka bisa dapat. Jadi dibuat programnya, ya. Kemudian kalau yang online gimana? Anda bisa sisipkan voucher di situ. Ya, misalnya kalau jual makanan atau jual secara online, Anda bisa sisipkan voucher diskon sejumlah X rupiah untuk pembelian selanjutnya. Itu mereka akan kemungkinan besar mereka akan mereka akan pakai vouchernya untuk pembelian selanjutnya. Bisa jadi mungkin bukan mereka yang langsung beli, tapi mereka akan berikan vouchernya kepada teman ataupun saudara terdekat mereka. Ya. Kemudian kalau jual makanan, ya pastikan berkualitas, pastikan nikmat, pastikan enak. Supaya apa? Supaya mereka mau lagi beli. Karena kalau bicara udah rasa, bicara kecocokan produk, mereka juga ada nggak orang yang concern soal harga? Ada. Tapi kalau ada nggak orang yang concern soal rasa? Ada. Ya misalnya cocok. Kalau saya cari izin asuransi nggak usah jauh-jauh lah, saya ke Bugin aja, gitu kira-kira. Ya, kenapa? Karena udah terbukti. Jadi bukan cuma sekedar mau duitnya doang, tapi juga mau istilahnya berbagi, kemudian juga sama-sama saling support dan seterusnya. Jadi ada banyak pertimbangan. Jadi bukan masalah harga doang. Saya yakin yang mau nawarin harga juga banyak. Ya, tapi jangan berhenti di situ aja gitu maksud saya. Ya, jadi perlu khusus buat program-program untuk buat itu bisa terjadinya RO. Ya tadi itu sekilas. Terima kasih Coach Berlian. Mungkin yang lain? Ada lagi satu tadi dari Bu Dini. BSD saya baca, silakan. Ya. Ya Bu Dini nih. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan promosi kita padahal kita sudah promosi di sosmed? Ya, oke. Saya jawab langsung ya. Sudah bedanya antara sudah dengan masih. Ya, jadi kalau sudah itu pernah dilakukan tapi sudah tidak lagi melakukan, ya. Iya benar. Sudah itu, saya udah melakukan. Tapi berarti berhenti. Lah kalau kita ini masih, Pak, Bu. Ya. Kalau rutin dilakukan, Coach. Kenapa? Kalau rutin dilakukan, kita sudah rutin melakukan. Oke. Rutin melakukan apa? Saya kan ikut jual beli forum di gereja itu, Coach. Ya. Jadi kami ada
peraturan kalau memposting itu 1 hari hanya boleh 2 kali postingan. Itu setiap hari saya posting. Terus di IG pun juga sama, setiap hari, Facebook juga, WA juga, tapi WhatsApp hanya bahas status. Tapi ya gitu, tapi pembeli hanya 1 atau 2 per tiap minggunya, Coach. Oke, baik. Oke, Bu, siapa tadi ya? Bu Dini ya? Bu Dini ya. Baik, Bu Dini saya jawab langsung ya. Jadi gini, Bu. Masing-masing kolam ada ikannya. Ya, jadi masing-masing kolam ada ikannya. Kalau ikannya di situ-situ aja, maka terbatas ikannya. Lama-lama ikannya habis. Istilahnya, lama-lama customer-nya habis. Lama-lama calon customer-nya juga udah jenuh. Istilahnya, oh itu lagi istilahnya. Nah, berarti Ibu mesti perbanyak kolamnya, Bu. Perbanyak kolam. Nah, kolam itu di dunia digital hampir tidak terbatas. Apa itu? Bisa Ibu FB group. Ibu jualan apa sih, kalau boleh tahu? Frozen food, Coach. Frozen food. Okay. Snack, sama deterjen. Oke, cari marketnya untuk frozen food misalnya, grup-grup pemilik restoran, grup-grup pemilik makanan, terus kemudian ada forum jual beli, komunitas jual beli. Ya, sudah ikut. Oke, nah ikut dan Ibu secara rutin misalnya, Ibu nyebarinnya pagi, siang, sore, ya. Ibu udah rutin, tergantung aturan main di dalam grup, di dalam komunitas itu ya. Gitu. Nah, Ibu bisa misalnya, Ibu bisa buat penawaran khusus kepada hotel-hotel ataupun itu kan ada hotel-hotel atau mungkin rumah makan buat frozen food. Ibu bisa tawarkan ke sana. Oke, siap. Caranya gimana? Ibu bisa lihat di loker atau Ibu search saja restoran, misalnya Ibu wilayah mana? BSD Tangsel. Nah, Ibu cari aja BSD Tangsel, restoran itu banyak sekali kan. Nah, yang kira-kira butuh itu siapa? Ibu bisa kasih penawaran. Nah, umumnya, ini umum ya, nggak semua ya. Umumnya, kalau usahanya masih kecil, masih belum besar, masih menengah lah, biasanya mereka akun sosmednya mereka pegang sendiri, Bu. Ownernya pegang sendiri. Gitu. Akun semua-muanya kan tadi kan saya, betul nggak? Semua masih dipegang sendiri. Nah, berarti ada satu kesempatan bahwa mereka bisa ngambil keputusan itu, Bu. Bahwa Ibu punya penawaran. Ya, yang namanya disebarkan itu, dan itu namanya sebarkan nggak cukup cuma 1 kali ya, Bu. Iya. 1 kali. Jadi ada konversinya. Kalau Ibu mau konversinya tambah besar, berarti Ibu rutin. At least minimal Ibu mesti nyebar ke satu grup itu 13 kali. Ya, 13 kali. Supaya dapat closing rasionya lebih besar, sampai 80%. Tapi jika dia membutuhkan loh, Bu. Kalau dia tidak membutuhkan, misalnya dia toko sepeda, Ibu sebarkan. Mau sampai berapa kali juga susah itu. Ya nggak cocok kalau kayak gitu. Ya, jadi jangan menyebarkan membabi buta ya, sesuai dengan sesuai dengan marketnya masing-masing. Kejawab ya, Bu? Ya, siap. Makasih. Baik. Mungkin yang lain buat Bu Gina sama Pak Jubun silakan, mungkin ada yang dibacakan atau mungkin satu lagi ya. Ada pertanyaan buat Bu Gina tuh dari Pak Barlian, bukan? Iya. Tadi saya nanya nih, gimana cara dapat 1 miliar nih buat teman-teman nih? Ngumpulinnya berapa, Bu? Kan belum dikasih angkanya tadi. Silakan Bu Gina. Oke, ya Pak. Nanti kan kalau maunya 5M tinggal dikali 5 ya Pak. Kalau 500 tinggal dibagi 2 gitu ya. Nah ini kebetulan kemarin ada klien saya, satu orang pengusaha muda usia 33 tahun. Ini dia ambil yang 1M dengan keadaan kesehatan yang memang dia sebelumnya juga sudah punya polis di kita, jadi keadaan kesehatannya standar. Dia bayar iurannya atau preminya adalah 6.439.000 saja per tahun. Gitu Pak, untuk dapat 10 tahun, untuk dapat 1 miliar. Dan jangka waktu iurannya itu hanya 10 tahun saja, 10 kali bayar, tapi menghedging 1 miliar seumur hidup. Ya, jadi waktu itu berarti cuma 60 juta ya? Iya, cuma 60 juta. Waduh, murah banget. Dapat diskon 94% ya untuk dapatin. Nanya lagi ya Bu, itu pasti atau nanti kan biasa, mohon maaf ya, kalau asuransi kan kadang-kadang ntar nggak dibayar karena sakit lah, apa karena nggak tercover lah, ini pasti nggak Bu yang ini Bu? Ini pasti Pak, ini pasti. Pasti dan tidak perlu nantinya ada top up gitu ya karena hasil investasi nggak bagus atau apa, tapi ini sifatnya adalah pasti.
Ya kalau namanya tadi Bapak udah yang ngajarin ya Pak, kalau investasi itu kita harus dapatkan lebih dari yang kita bayarkan. Iya pasti Bu. Kalau enggak namanya boncos ya Pak. Ya kalau ini pasti Pak, karena setiap orang pasti tutup usia, jadi 1M-nya itu udah merupakan satu jaminan gitu. Udah nggak mungkin berubah dari situ dan nggak mungkin bertambah di kemudian hari gitu. Kalau di bawah 10 tahun meninggal gimana Bu? Sorry, satu lagi Bu, terakhir. Boleh, terimanya tetap 1M Pak. Karena puji syukur. karena kan kita memang bukan puji syukur meninggal ya, bukan. Dapat ya. Ya, dapatnya ya. Dapatnya. Dan nggak harus bayar lagi Bu ya. Nggak harus bayar lagi ya. Jadi itu memang membuat kita punya peace of mind ya Pak. Jadi dalam menjalankan bisnis kita udah benar-benar tenang karena ada satu teman saya kelihatannya juga ada hadir di sini, baru aja suaminya meninggal karena COVID dan sebelum meninggal itu dia melakukan banyak sekali investasi di banyak tempat dan sayangnya uang investasinya juga banyak yang berhutang. Banyak yang dapat utang, Pak. Jadi sekarang pergi dengan meninggalkan hutang yang banyak sekali dan dia menjadi pusing sekali. Kemarin minta tolong untuk rumahnya dijual sekalian promosi ya, barangkali ada yang bisa bantu jualkan rumahnya dan nilai angka yang diminta pas-pasan dengan jumlah hutang dia. Jadi nantinya habis ini saya bilang tinggal di mana? Ya mungkin ngekos gitu. Nah itu kan karena memang tidak disandingkan ya investasinya, karena mungkin berpikir akan banyak. Meninggalnya karena COVID, Pak, dan tidak ada komorbid dan masih muda. Saya benar-benar, saya menyalahkan diri saya juga kenapa saya tidak pernah mengencourage dia untuk mengambil polis. Saya hanya saya merasa bahwa dia dekat dengan saya dan dia tahu bahwa kalau dia dan saya pikir kalau dia membutuhkan dia pasti hubungin saya, nggak mungkin orang lain gitu. Dan dia nggak punya satu lembar polis pun suaminya. Tragis sekali. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang memang ingin lebih berkonsultasi atau mungkin ingin membantu orang lain untuk tidak mengalami nasib tragis seperti itu, boleh bertanya-tanya pada kita, ya. Gratis. Terima kasih. Terima kasih Bu Gina. Terima kasih Bu Gina. Baik. Sepertinya sih di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan. Ya. Nggak ada Bu Nani. Baik. Kalau tidak ada, nanti dari peserta kalau ada yang bertanya juga sudah tadi disampaikan oleh Coach Barlian, ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Baik, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para pembicara, Coach Barlian, Tata Winarta, Ibu Katarina Ginarimba, dan juga Pak Jubun. Terima kasih telah memberikan pencerahan maupun bimbingannya untuk usaha dalam masa pandemi seperti ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah join, sudah bergabung di seminar online.